Hari ini alhamdulillah pertemuan ke-7 perkuliahan akuntansi keuangan menengah 1 bersama saya Puji Wibowo di kelas 340 dengan materi akuntansi liabilitas ya, kewajiban, termasuk di dalamnya akuntansi kontingensi. Nah, tidak terasa teman-teman semua ya, ini adalah pekan terakhir sebelum UTS. Jadi, kalau kita melihat dari rangkaian materi sesuai RPS ya, pertemuan pertama hingga ke-7, pertemuan ke-7 ini sebenarnya materinya lumayan susah dibanding dengan materi-materi lain. Kalau materi lain itu susahnya karena banyak hafalan ya, banyak hafalan. Nah, kalau ini memang sebenarnya konsepnya agak apa ya, harus dipahami benar-benar ya, karena sebenarnya ketika nanti bicara khususnya mengenai kewajiban kontingensi, itu nanti kita ada hubungannya dengan FRS 15, PSAK 72 ya. Tapi kita coba fokus ke KSO 3 dulu ya. Sementara nanti yang pendalaman di FRS 15 maupun PSAK 72 nanti di pertemuan AKM 2. AKM 2 ada mendalami masalah itu ya. Nah, karena hari ini materinya adalah akuntansi kewajiban, di mana kewajiban jangka pendek khususnya, di dalamnya sudah pernah dibahas di pengantar akuntansi 1-2 ya, 1-2 ya. Maka nanti saya akan mulai pembahasan dari tengah ya, dari kewajiban kontingensi dulu ya Mbak, yang benar-benar baru buat teman-teman ya. Kalau kewajiban account payable, kemudian notes payable itu kan sudah pernah teman-teman dapatkan ya, dividend payable, tax payable udah pernah teman-teman dapatkan. Makanya bukannya itu tidak dibahas, tapi saya bahas dulu yang susah dulu ya, yang belum pernah sama sekali ya, supaya nanti ketika itu udah lancar, oke, kita kalau mereview materi yang sudah pernah teman-teman dapatkan ini tidak terlalu lama gitu ya, karena waktu kita juga sangat terbatas karena tadi mengalami kendala. Gitu ya Mas, Mbak ya. Mohon nanti kita langsung jam ke materi kewajiban kontingensi. Ya, di Google Classroom itu saya share 2 slide ya. Slide yang versinya Pak Kieso itu panjang, ada 90-an, 95 slide mungkin ya. Sama slide yang ringkas, versi ringkas yang cuma 23 slide. Nah, itu dua-duanya kepake ya. Jadi kalau mau belajar yang ringkas 23 slide bisa ya. Itu udah ringkas banget tuh dari Pak Lutfi itu ya. Udah dari ringkas Pak Lutfi sebagai dosen koordinator. Kemudian kalau mau detailnya baca yang 95 slide itu. Silakan ya. Tapi jangan lupa baca juga, dilihat nanti kalau masih nggak ngerti di slide-nya, lihat di rujukan di buku teksnya Pak Geso ya, edisi 3. Gitu ya teman-teman ya. Saya sudah share ya nilai-nilai kuis pertama dan kuis kedua, sudah dicek ya. Gimana? Ini nilai kuis keduanya kok kecil-kecil ya, pada nggak selesai ya. Itu kan nilainya ada 20, 25, 30. Jadi karena nilai kuis kedua ini kecil-kecil, jadi nanti saya akan bukan saya hapus ya, saya normalisasi. Saya normalisasi. Tetap saya pakai, tapi saya normalisasi. Jadi angkanya nggak segitu ya, karena dalam satu kelas angkanya nggak ada 50 kan jadi aneh, karena nggak ada yang selesai. Jadi nanti bukannya saya otak-atik, saya normalisasi sehingga angkanya nggak segitu, dan ya nggak juga terus jadi 90, 100 enggak. Saya coba normalisasi yang wajar berapa ya. Jadi yang kuis pertama kan sudah ya, itu 70, 60 ya wajar, masih wajar lah. Tapi yang kuis kedua memang kemarin nggak wajar, banyak yang nggak selesai. Nah, saya melihat kesalahan teman-teman adalah teman-teman masih mengalami kesulitan untuk memahami komponen laporan keuangan yang berkaitan dengan laporan comprehensive income ya, laporan laba rugi. Ya, ini masih bingung ya. Ini komponen item-item ini itu masuk kelompok income from operating atau masuk ke apa namanya? Income before income tax atau masuk ke income from continuing operations. Ini masih bingung. Jadi nggak apa ya? Saya lihat dari 29 anak ini hanya mungkin 2 anak atau 3 anak yang soal satunya ini benar semua. Yang menyusun laporan laba rugi ya. Yang benar 100% ya, itu ini 2 atau 3 anak kalau nggak salah. Yang lainnya itu nggak benar ya. Karena kalau dari salah di atasnya ada salah ya salah semua bawahnya gitu ya. Jadi tolong dilihat lagi komponen itu. Karena kalau Anda lihat tren daripada ujian-ujian tengah semester tahun-tahun lalu itu pasti ditanyakan karena kan ada di RPS ya. Jadi teman-teman harus paham komponen apa saja yang masuk di dalam laporan laba rugi atau laporan penghasilan komprehensif. Dari mulai income from operating di atas dia, yang sales, COGS, gross profit ya, sampai nanti laporan yang paling bottom adalah comprehensive income-nya ya. Total comprehensive income setelah memperhitungkan ada comprehensive income. Sampai itu dipahami semua ya, termasuk bagaimana cara menghitung EPS-nya ya. Itu tolong dipahami. Kemudian teman-teman
mengenai komponen-komponen neraca juga masih bingung, jadi banyak nggak selesai kan ya. Mana-mana yang seharusnya masuk ke komponen kas, mana yang seharusnya tidak masuk komponen kas, mana yang masuk komponen piutang dan sebagainya, tolong dilihat lagi ya. Dan sebagai refreshing teman-teman ya, nanti baca lagi di RPS-nya ada komponen-komponen apa saja, itu isinya teori-teori semua, bab 1 2 ya banyak kan. Tapi memang harus teman-teman pelajari ya. Karena kalau Anda lihat tren di UTS-UTS tahun sebelumnya, itu keluar ujian terus. Itu pasti ditanyakan. Baik mau bentuknya BS, mau bentuknya pilihan ganda, mau bentuknya short answer question, itu pasti ada. Jadi teman-teman harus siap antisipasi ya. Saya nggak mengatakan soalnya kayak gimana, yang jelas teman-teman harus siap, itu teori-teori itu dipelajari ya. Itu dipelajari. Lihat lagi RPS-nya komponen mana aja yang dia belum paham ya. Dilihat. Itu biasanya keluar semua ya. Itu. Dan Anda paham tadi laporan laba rugi komprehensif, kemudian laporan posisi keuangan, nanti terus piutang kalau yang dijual atau enggak, seperti itu nanti dipahami semua ya. Nah, hari ini ada materi baru yang teman-teman belum pernah dapatkan di pengantar akuntansi, yaitu kewajiban kontingensi. Jadi saya akan mulai dulu dari situ, kewajiban kontingensi, kemudian nanti kita akan sebentar saja review untuk materi-materi yang kewajiban jangka pendek lain seperti utang dagang dan lain-lain, karena sudah pernah teman-teman dapatkan di pengantar akuntansi 1 dan 2. Gitu ya Mbak, Mas. Mengenai metode pembelajaran kita hari ini, saya akan share screen. Ini teman-teman kan ujiannya hari Selasa ya. Ya, kalau nggak salah hari Selasa ya Mas Mbak. Selasa pekan pertama ya. Jangan-jangan belum ngecek jadwalnya lagi. Seingat saya hari Selasa ya. Nggak tahu benar nggak. Oh, kok bukannya ini, saya mau yang ini dulu aja. Saya mau yang versi singkatnya dulu aja. Ya. Nah, nanti kalau mau ada pertanyaan materi yang sebelumnya, nanti ya setelah materi minggu ini saya sampaikan ya Mbak, Mas. Dan ini nanti sekitar pukul 11.50-an, itu akan muncul soal kuis take home ya, take home quiz. Saya berikan take home quiz buat saya ambil nilai kuis ketiga, tapi materinya tidak semuanya, materinya hanya atas materi yang belum diujikan, yaitu dari mulai akuntansi apa kemarin ya, akuntansi inventory ya, atau persediaan ya, atau piutang ya, dari mulai piutang sampai terakhir ini ya. Jadi yang sudah pernah saya kuiskan tidak saya kuiskan. Jadi itu take home quiz dikerjakan paling maksimal hari Jumat jam 20.20. Nanti lihat aja muncul sekitar 11.50-an ya. Oke, kita bicara tentang liabilitas jangka pendek, maka berarti kita bicara tentang berbagai macam kewajiban yang harus diselesaikan oleh perusahaan dalam jangka waktu 12 bulan. Ya, uniknya di kewajiban jangka pendek ini memang jumlahnya banyak ya. Kalau kita lihat ya. Ini kan yang selama ini teman-teman pelajari ya, dari mulai accounts payable, not payable dan sebagainya ini. Ya, ini semua kewajiban jangka pendek yang teman-teman pelajari semuanya sudah pernah dapatkan. Nah, nanti kita akan singgung lagi ke sini, tapi saya tertarik ke sini dulu ya, karena dua kewajiban ini, provisi dan kontingensi, khususnya yang provisi ini yang materi baru yang mungkin belum pernah teman-teman dapatkan di pengantar akuntansi 1 dan 2 ya. Jadi kita akan jam ke materi itu. Ya, ini nanti kita akan kembali ke sini ya. Nah, teman-teman ada tahu nggak caranya jam ke slide berikutnya gimana caranya? Biar nggak usah tak. Kontrol 1 2 ya. Juga ya. Saya pernah lihat langsung teks satu halaman. Ini nanti ya. Bentar. Ini nanti habis ini kayaknya. Nah, kita bicara tentang provisi, ya. Jadi apa itu provisi? Ini adalah bagian dari kewajiban, di mana kewajiban ini memiliki karakteristik yang sangat unik, yaitu berkaitan dengan waktu dan jumlah. Artinya kalau kewajiban-kewajiban yang lain kan waktunya jelas,
dan jumlahnya juga jelas ya. Misalkan Anda mencatat account payable, hutang dagang kan jelas, ada invoice-nya, kemudian ada waktu jatuh temponya kapan. Notes payable juga jelas ya, ada invoice-nya, ada jumlahnya, ada tanggal jatuh temponya, jelas. Dividend payable juga jelas ya, diumumkan di RUPS, berapa jumlahnya, berapa harus dibayar, tanggal jatuh tempo ada, jelas, semuanya jelas. Tapi kalau provisi ini unik. Pertama dari sisi waktu, kita tidak bisa memperkirakan secara pasti kapan kewajiban itu akan muncul. Apakah di bulan Januari, di bulan Februari, di bulan Maret, dan sebagainya, kita nggak bisa pasti. Dari sisi waktu, kita nggak bisa pasti waktunya kapan. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, dari sisi jumlah, kita juga nggak tahu jumlah yang benar itu berapa, karena tidak ada invoice-nya, tidak ada angka tagihannya. Yang ada adalah angka base estimate, angka perkiraan terbaik. Itu yang membedakan provisi dengan jenis-jenis kewajiban yang lain. Ya, tuh. Jadi satu dari sisi waktu, kita nggak bisa pastikan. Kemudian dari sisi jumlahnya juga karena nggak ada angka yang ditagihkan, ya, belum ada angka ditagihkan. Jadi nanti benar-benar angka terrealisir benar-benar setelah kejadian beberapa bulan mendatang kan gitu ya. Tapi karena ini adalah kewajiban yang dia probable, yang kemungkinan besar akan terjadi dan kemungkinannya itu perusahaan itu harus mengeluarkan sumber daya berupa uang untuk menyelesaikan uang atau sumber daya yang lain yang untuk menyelesaikan kewajiban itu, dan kita harus punya kemampuan untuk memperkirakan jumlahnya berapa. Nah, itu yang provisi ya. Jadi memang waktunya nggak ada, nggak bisa dipastikan benar, dan jumlahnya juga nggak ada angka persisnya, maka kita perlu yakini tingkat kemungkinannya itu tinggi atau tidak. Jadi itu ya. Kita lihat. Jadi provisi ini bisa masuk ke liabilitas jangka pendek atau jangka panjang, tergantung jangka waktu pembayarannya itu seperti apa ya, dan tergantung tingkat keyakinan kita ini itu akan munculnya di periode kapan setelah tanggal neraca kan itu. Nah, ya tadi kita dapat lebih besar dan jumlahnya juga nggak bisa dipastikan. Contoh provisi ini ya, ini sama ya, lawsuit or litigation, tuntutan hukum ya, misalkan perusahaan menghadapi sebuah tuntutan hukum, mungkin perusahaan itu mencemari lingkungan, kena tuntutan hukum, atau perusahaan pernah menjual produk yang produknya bikin orang keracunan segala macam, kena tuntutan hukum. Nah, itu kan di sidang. Di sidang itu ada tuntutan bahwasanya perusahaan harus membayar ganti rugi sejumlah berapa. Tapi kan kita nggak tahu nih kita akan menang atau kalah. Ya, kita nggak tahu akan menang atau kalah, dan kapan keputusannya itu ingkrah, artinya keputusan final yang tidak ada banding lagi. Itu kita nggak tahu kapan. Maka seperti itu kita harus benar-benar melakukan estimasi dari sisi kapan itu akan ingkrah gitu ya, dan berapa nilai yang akan kita bayarkan kalau kita kalah. Ini tuntutan hukum seperti itu. Kemudian ada kewajiban waranti atau garansi. Ini yang sering kita kenal dalam kehidupan sehari-hari ya. Nanti garansi itu ada garansi yang melekat dengan produk itu, artinya itu jaminan dari perusahaan bahwasanya produk barang maupun jasanya itu bebas dari tingkat kerusakan yang fatal gitu ya, warranty ya. Atau garansi yang berupa kita harus membayar sendiri ya, pembeli harus membayar tambahan agar dapat jaminan tambahan kan gitu ya. Nanti kita lihat. Kemudian consideration payable itu biasanya berupa apa? Berupa kewajiban yang timbul karena perusahaan itu menjanjikan sesuatu. Misalkan perusahaan jual produk ada kuponnya ya. Setiap yang bisa ngumpulin kupon sekian dapat ditukar dengan istilahnya piring cantik, dengan mug segala macam. Nah, itu namanya consideration payable. Kemudian kewajiban environmental, misalkan perusahaan setelah ini biasanya perusahaan-perusahaan tambang ya, setelah masa konsesinya berakhir, dia harus merestore kembali lingkungannya supaya lingkungannya bisa pulih kembali. Dia harus membongkar kembali alat-alat beratnya. Nah, itu environmentalnya ada. Kemudian ini unik nih, bacanya ini onerous contract, karena kontrak yang memberatkan, kontrak yang tidak mengenakan, karena kontrak sesuatu itu kalau dia tidak bisa menyelesaikan kontrak atau menterminasi sebelum waktunya, dia harus tetap membayar uang atau membayar penalti. Itu seperti kalau kita memutus kontrak lease ya, kontrak sewa gedung ya, belum sampai waktunya, tapi sesuai kontrak itu kita boleh aja meninggalkan, tapi tetap harus bayar. Ini namanya onerous contract. Kemudian kewajiban restructuring, kalau kita merestrukturisasi perusahaan kita, misalkan ada penutupan divisi tertentu ya, itu biaya-biaya yang timbul kita perkirakan itu namanya kewajiban-kewajiban provisi. Ya. Bagaimana kita harus mengakui provisi? Tadi saya kemukakan di depan. Syaratnya adalah memang perusahaan itu memang punya kewajiban sekarang, baik secara legal maupun secara konstruktif. Maknanya apa nih, Mas Mbak? Secara legal itu memang baik undang-undang atau by regulation itu sudah secara tertulis menyatakan perusahaan itu wajib, misalkan tadi ya jaminan
atau apa namanya wajib membayar ganti rugi dari sidang itu kan berarti kan secara legal memang sudah ada keputusannya ya. Atau kalau secara konstruktif itu sebenarnya berupa janji-janji perusahaan kayak tadi ya. Saya berjanji saya akan membayar setiap tutup bekas yang dikembalikan ke saya, misalkan itu kan, jadi itu kewajiban secara konstruktif gitu ya. Sebenarnya dia tidak perlu mengeluarkan itu gitu ya, tapi dia sendiri berinisiatif menjanjikan kepada pelanggannya. Jadi ada yang secara legal, memang sudah ada dasar hukumnya, atau secara inisiatif perusahaan dalam rangka dia mempromosikan produk gitu ya. Kemudian ada kemungkinan sumber daya kita keluar dan jumlahnya harus ini bisa diestimasikan dengan andal. Nah, ini jumlahnya harus bisa diestimasikan dengan andal. Ketika nanti kita nggak bisa memperkirakan kapan waktunya dan tidak bisa memperkirakan angkanya, maka itu masuknya bukan provisi, masuknya ke kontingensi. Yang kewajiban yang ketiga nanti adalah kontingensi. Masuk kontingensi. Nah, kalau provisi itu kewajibannya masuk semua ke neraca, ke laporan posisi keuangan, tapi kalau kontingensi enggak, dia cukup diungkapkan di dalam notes to financial statement atau catatan atas laporan keuangan. Nanti kita lihat di slide terakhir, nanti kontingensi sebenarnya kayak provisi juga. Teman dia tingkat kemungkinannya itu lebih kecil karena kurang dari 50%, tingkat kemungkinan keterjadian dan jumlahnya pun masih ngawang. Sehingga itu hanya diungkapkan di dalam notes to financial statement. Tapi kalau provisi itu sebenarnya ya kontingensi yang lebih probable istilahnya, kontingensi yang lebih probable sehingga dia bisa dicatat di dalam pelaporan posisi keuangan. Oke. Nah, bagaimana cara kita mengukur provisi teman-teman semua? Yaitu dengan menggunakan estimasi terbaik. Estimasi terbaik kita dari kira-kira pengeluaran mendatang itu untuk menyelesaikan kewajiban ini gimana? Kita benar-benar menggunakan best estimate ya. Nah, best estimate nanti macam-macam ya. Kalau teman-teman baca di GSO itu bisa menggunakan data tahun lalu, bisa menggunakan data rata-rata tertimbang, segala macam ada metodenya macam-macam. Nanti teman-teman bisa baca di bukunya Pak GSO itu ya. Kayak kalau kayak apa namanya Carrefour dia menggunakannya apa? Oh, kalau Carrefour dia menggunakan data tahun lalu Pak. Di tahun lalu itu produk yang dibalikin berapa kayak gitu-gitu ya. Nah, apa itu best estimate? Menunjukkan jumlah yang akan dibayar perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal pelaporan posisi keuangan. Jadi memang harus melakukan estimasi setiap tahun. Sebenarnya setiap pada saat dia menjual barang pun dia sudah bisa memperkirakan, terutama yang waranti ya, ini kira-kira sekian persen akan klaim karena produknya cacat dan lain sebagainya. Oke. Ini ya Mbak konsep umum dari provisi. Ada pertanyaan nggak untuk yang slide ini? Belum ya? Bisa kita lanjut ya, masih konsep dasar. Oke. Nah, kita lihat dulu yang pertama, jenis provisi pertama adalah lawsuits ya, atau litigation ya. Ini tuntutan hukum ya. Nah, perusahaan itu harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini dalam menentukan apakah tuntutan hukum itu perlu kita catat di dalam neraca kan gitu ya. Pertama dari jangka waktu penyelesaian tuntutan itu gimana? Kira-kira dalam waktu dekat akan putus, akan ingkrah atau tidak ya? Kemungkinan terjadinya itu kemungkinan terjadi yang akan menguntungkan atau tidak menguntungkan. Biasanya kalau kemungkinan yang tidak menguntungkan disitulah akan kita catat ya. Oke, potensi kita kalah deh. Berarti kita harus catat kalau memang sudah bisa diperkirakan kalah dan diperkirakan waktunya kapan sidangnya dan nilai kerugiannya juga kita tahu dari tuntutan itu ya. Nah, jadi dari tingkat probabilitasnya, kemudian juga tingkat probabilitas itu menunjukkan hal yang tidak menguntungkan atau kerugian buat kita. Ya, jika keduanya memang probable, artinya tingkat kemungkinannya sangat besar itu biasanya 50% ke atas dia. Terlebih yang lebih kalau lebih ini lagi ada 90% ke atas, tergantung kebijakan perusahaannya memperkirakan itu ya. Jika kerugiannya dapat diperkirakan sewajar, maka memang harus kita catat liabilitas itu di dalam laporan keuangan. Ini contoh. Misalkan PT Murah itu terlibat dalam gugatan hukum ya pada tanggal 31 Desember. Diminta siapkan jurnal 31 Desember dengan asumsi ada kemungkinan probable ya, PT Murah akan menanggung kewajiban $900.000 sebagai akibat dari gugatan ini. Jadi ada kemungkinan artinya ada potensi besar ini perusahaan itu akan membayar ganti rugi sebesar $900.000. Ya. Itu apa namanya skenario pertama. Skenario yang kedua adalah gimana kalau ternyata asumsinya itu kemungkinan kecil untuk perusahaan akan menanggung tanggung jawab itu karena kayaknya peluangnya kita akan menang nih. Kalau kita akan menang gimana? Kalau kita menang kan berarti kita tidak perlu membayar ya. Jadi asumsi pertama kalau kita asumsinya kemungkinan besar kita kalah. Kalau kemungkinan besar kita kalah, maka kita harus mengakui 900.000 ini sebagai kewajiban provisi ya. Di sini ya namanya lawsuit loss ya, kerugian karena tuntutan hukum ya. Ini lawsuit liability ya. Ini nanti masuk ke
kalau nggak salah harusnya ke other expense ini ya. Ya. Ini ya, tunai ini masuk ke neraca liability. Nah, nanti kalau dibayar benar-benar sudah terjadi ya tinggal loss of liability pada cash kan gitu ya. Nah, ini skenario pertama kalau kita yakin kita akan kalah dan kita tahu nilai tuntutannya berapa ya. Kemudian yang kedua, kalau kita nggak yakin kita akan kalah, artinya kemungkinan besar kita menang nih karena kasusnya nih kayaknya bisa ditangani dengan baik oleh pengacara kita, sehingga kemungkinan kita akan menang. Kalau kita menang kan nggak perlu bayar ganti rugi. Ya, karena nggak perlu bayar ganti rugi, kita tidak perlu mencatat itu di dalam neraca sebagai kewajiban. Gitu ya Mbak, tidak perlu mencatat. Oke, mengenai tuntutan hukum nih, ada pertanyaan nggak Mbak, Mas? Silakan. Ini mudah ya, tuntutan hukum itu bisa karena kita memang dituntut oleh pihak luar, bahkan juga bisa dituntut oleh karyawan sendiri. Ya, misalkan perusahaan itu punya fasilitas-fasilitas yang membuat karyawannya malah celaka ya. Jadi aspek keselamatan kerjanya ini tidak diperhatikan sama perusahaan sehingga mencelakain karyawan sendiri. Karena bisa nuntut. Nah, itu nanti kalau ternyata perusahaan berpotensi kalah ya harus dicatat ya sebagai apa namanya tadi kerugian tuntutan hukum pada kewajiban litigation-nya ya, also liability. Oke, ini clear ya. Silakan, Mas. Itu kan kalau apa ya, kalau kalah gitu kan ya. Kalau udah dicatat estimasi, tapi ternyata dia tuh menang gugatan, tuh jurnalnya gimana Pak? Kalau menang gugatan, ya tinggal dibalik Mas. Nanti lawsuit liability-nya di debit, karena kalau dia ini kan biasa di akhir tahun ya, berarti nanti lawsuit liability-nya di debit, kreditnya koreksi ekuitas. Kan karena sudah tutup buku kan. Ini kan nyatet ini kan di akhir tahun. Sehingga ketika di tahun berikutnya ternyata kita menang, nggak jadi kalah ya, maka tinggal dibalik aja lawsuit liability-nya di debit, kreditnya adalah koreksi ekuitas. Jadi kita mengoreksi istilahnya beban atau kerugian tahun lalu. Gitu ya, Mas Atta. Kreditnya apa tadi Pak? Koreksi ekuitas. Ya. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Yeah. Kalau di tahun yang sama kan tinggal dibalik lawsuit loss-nya kan nggak mau di tahun yang sama karena kan dia nyatanya di akhir tahun ini lawsuit loss-nya kan. Jadi pasti di tahun berikutnya baru ketahuan dia akan benar-benar kalah atau menang. Oke, pertanyaan bagus ya dari Mas Atta. Oke, clear ya Mbak? Mas? Ya, silakan. Mas Bagus. Berarti itu estimasinya udah ada di soal gitu Pak, nggak harus ngitung sendiri, berarti tinggal kenal aja. Ya, no. Masa Anda ngitung sendiri. Cuman di sini dikasih keterangan perusahaan itu harus yakin angkanya itu dapatnya dari mana. Biasanya kan dapat dari ya namanya sidang kan pasti ada angka tuntutannya kan, dituntut sekian juta, sekian miliar kan ada. Jadi dia angka itu dia yakin nggak akan terjadi. Kalau dia yakin dengan keyakinan lebih dari 51% ya, 51% ke atas, maka dia harus catat itu di dalam neraca. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Mas Agus ya. Tenang, teman-teman nggak usah ngitung cara ininya gimana ya. Tapi angkanya sudah given ya. Tapi nanti kalau jadi akuntan beneran di perusahaan ya, karena di perusahaan atau di kantor perusahaan nanti, itu harus bisa menaksirkan ya, ini nanti bicara sama ahli hukum nih, kira-kira kalau kita gini nih, gimana peluang kita menang atau kalah. Ini menarik ya. Nah, kemudian yang kedua, provisi kedua yang menarik adalah warranty provisions, ya, kewajiban garansi. Nah, di sini kewajiban garansi ada dua, ya. Tapi kita tahu namanya garansi itu apa sih? Jaminan diberikan oleh penjual kepada pembeli bahwa produknya itu telah memenuhi spesifikasi yang disepakati dalam kontrak. Artinya ya bebas cacat segala macam kan itu. Nah, ini ada dua jenis warranty ya. Namanya pertama ada assurance type warranty, ya. Garansi atas apa ya? Keyakinan bahwa produk itu tuh bebas dari cacat tadi dan ini melekat kepada harga jual. Biasanya gitu ya, assurance type warranty itu melekat pada harga jual. Sementara kalau service type warranty itu service tambahan biasanya, ya, yang dijual secara terpisah. Jadi si pembeli harus membayar uang tambahan agar mendapatkan warranty garansi tambahan ini, ya. Dijual secara terpisah sehingga dianggap sebagai performance obligation tersendiri. Jadi ada dua ya, assurance type warranty melekat dengan harga jual. Sementara yang kedua adalah service type warranty. Dia berupa apa ya, performance yang terpisah dari produk itu sehingga kayak perusahaan itu menjual jasa ya, menjual jasa untuk warranty
Bahwasanya kalau kamu bayar sekian dalam periode sekian, selama ada barangmu yang rusak tetap kita perbaiki. Nah, gitu ya. Itu biasanya tuh tambahan dari jaminan yang assurance type warranty. Jadi biasanya misalkan assurance type warranty 1 tahun, ya. Ini 1 tahun, insya Allah kalau kamu balikin produk ke sini kita ganti, gitu ya. Tapi setelah 1 tahun kalau mau dijamin lagi Anda bayar, itu namanya service type warranty. Ada tambahan lagi, gitu ya. Nah, kalau assurance type warranty karena dia bagian dari sales, maka tidak ada pencatatan kewajiban. Dia tidak ada pencatatan kewajiban pekerjaan secara terpisah karena dianggap bagian dari produk. Sehingga kalau ada assurance type warranty ya dia cuma nyatanya expand pada liability ya, bukan liability yang bukan liability ya. Liability itu muncul memang karena dia berbarengan dengan aktivitas penjualan itu sendiri ya. Berbeda dengan service type warranty, ini kita terima uang, kita sebenarnya terima uang karena kita menjual servis tambahan dan uangnya itu kan karena belum dieksekut oleh kita, maka kita anggap sebagai unearned warranty revenue ya. Unearned warranty revenue. Jadi pendapatan yang dari jaminan garansi yang belum diterima. Jadi kita sudah terima uang, tapi kan servisnya belum kita laksanakan. Kan nunggu periode tertentu nanti baru kita eksekusi, gitu ya. Nah ini contohnya PT Bromo itu menjual 1.000 unit laptop pada 1 Oktober 2019. Cash. Totalnya 6 juta nih ya, 1.000 unit 6 juta dolar. Dengan jaminan garansi bahwa produk tersebut bebas cacat. Ya, dibilang dengan jaminan garansi, ini berarti namanya assurance type warranty. Ya. Jadi selama jangka waktu penjaminan 2 tahun, ya, selama jangka waktu 2 tahun dijamin oleh perusahaan produknya akan bebas dari cacat. Ya, itu namanya assurance type warranty. Nah, dan diperkirakan dia akan memakan menelan biayanya, dia mengestimasi kira-kira paling dari pengalaman tahun lalu itu kalau selama 2 tahun ini biasanya dengan produk sekian kita jual akan ada keluar sekitar $80.000 untuk assurance type warranty. Ya. Kemudian Bromo menjual garansi tambahan selama 3 tahun. Jadi masih tambahan lagi kamu bisa nih 3 tahun berikutnya saya jamin, tapi kamu syaratnya bayar gitu ya. Ternyata ada 400 unit laptop yang dijamin ya karena dari pembelinya dia memang pengen dapat servis tambahan nilainya 18.000. Jadi dapat uang ya, dapat uang tambahan $18.000 untuk penjualan dari 400 komputer tadi. Dan dari sini Bromo juga mengeluarkan biaya tenaga kerja. Kalau ini aktualnya, kalau yang 80 tadi estimasinya ya Mas, Mbak. Kalau ini aktualnya ternyata dia sudah mengeluarkan $3.000 selama tahun 2019 ini ya, 22 November ini, $3.000 untuk tenaga kerja dan $25.000 untuk suku cadangnya. Nah, dan pada akhir tahun si PT Bromo memperkirakan lagi kira-kira akhir tahun itu masih ada nggak sih ya nilai persisnya berapa sih? Tadi kan awal dia memperkirakan 80.000 ya di tanggal berapa tadi penjualannya tanggal 1 Oktober. Tapi 31 Desember setelah melihat realisasi, oh sudah terrealisasi sekian, kira-kira yang memperkirakan lagi kira-kira ke depan itu berapa ya yang akan kita keluarkan setelah pemberian warranty yang saya kasih dalam 2 bulan pertama ini. Nah, ternyata dia hanya memperkirakan, oh ke depan kayaknya kira-kira cuma 44.000 deh. Jadi dia anggap itu nanti ini adalah warranty liability-nya adalah 44.000. Maka bagaimana pencatatannya kan gitu ya. Pertama, ini adalah terkait dengan service type warranty ya. Service type warranty STW. Ini bukan setengah tua ya, tapi service type warranty ya. Jadi perusahaan itu menjual tadi nilainya 6 juta untuk penjualan 1.000 unit laptop ya. Tadi kan 6 juta aja nih ya sales revenue-nya. Tapi dia juga menjual servisnya, service type warranty-nya nilainya 18.000 untuk 400 laptop. Jadi dari 1.000 ini hanya 400 yang memang mau memanfaatkan garansi tambahan selama 3 tahun dengan membayar ini ya 18.000. Nah, Anda hitung sendiri 18.000 untuk 400 unit berarti per unitnya berapa dolar ya. Nah, sehingga di sini diakui 18.000 itu sebagai unearned warranty revenue. Inilah yang dimaksud dengan service type warranty. Ya, ini dianggap sebagai unearned warranty revenue. Lalu gimana untuk yang assurance type-nya, Pak? Assurance type-nya, nah di sini karena dia jual berarti COGS pada inventory kan 4 juta. Oke.
Ya, kalau dia pakai service type warranty, ini kan kebetulan dia kan jadi satu ya, ada service type warranty, ada assurance type warranty, sehingga jurnalnya seperti ini ya. Gimana Pak kalau ternyata dia cuma assurance type warranty? Kalau assurance type warranty ya dia cuma cash pada sales saja, cash pada sales revenue sebesar 6 juta, nggak ada unearned warranty revenue, ya, nggak ada unearned. Tapi kalau check inventory iya, ya. Kalau dia cuma assurance type warranty, maka tidak ada ayat jurnal unearned warranty revenue 18.000 ini nggak ada, ya. Nah, kemudian selama tahun 2019 perusahaan sudah mengeluarkan warranty expense-nya 28.000 dari mana? 3.000 untuk yang which is payable-nya, kemudian yang suku cadangnya adalah 25.000, sehingga dia sudah membebankan warranty expense atau biaya beban garansinya itu 28.000. Dari yang perkiraan awalnya adalah 80.000, ya. Dan kalau sebenarnya perkiraan 80.000 ini tidak berubah di akhir tahun tetap 80.000, dia memperkirakan secara keseluruhan nanti akan 80.000 dari sejak tanggal 1 Oktober itu, maka nanti warranty payable-nya tidak seperti ini. Kalau yang ini kan karena dia menyesuaikan lagi nih. Di akhir tahun perusahaan melakukan estimasi lagi nih. Oh, estimasi saya ke depan itu warranty saya kayaknya nggak sebesar yang saya perkirakan sebelumnya deh. Ini sudah terrealisir 28, kayaknya cukup nambah 44 lagi. Sebenarnya kalau 44 tambah 28 berapa? 72 ya. Jadi masih sedikit di bawah perkiraan awal ya 80.000 gitu ya. Jadi karena dia memperkirakan kayaknya ke depannya ini yang akan mengklaim ini cuma 44.000 nilainya ya. Dia aku ini sebagai warranty expense pada warranty liability. Nah, inilah yang dimaksud dengan assurance type warranty. Ya, assurance type warranty. Jadi belum ada hubungannya dengan yang garansi tambahan ini ya. Baru nanti ini kan jaminannya 2 tahun ya Mas, Mbak. Jadi sampai dengan awal Oktober 2021, maka itu masih dalam jaminan assurance type warranty ya. Ini assurance type warranty-nya ya. Assurance type warranty. Ya. Ini rujukannya begini ya. Nah, baru nanti di tanggal 31 Desember 2021, wah berarti kan 2021 kan sudah lewat ya. Yang assurance type warranty yang 2 tahun sudah lewat. 31 Desembernya berarti ada masa garansi tambahan itu sudah berjalan berapa bulan? Dari Oktober 2021, 1 Oktober 2021 sampai 31 Desember 2021. Berapa bulan tuh Mas? Oktober, November, Desember. 3 bulan ya? Betul nggak? Jadi udah jalan 3 bulan ya. Nah, udah jalan 3 bulan. Maka berarti yang bisa kita akui sebagai warranty revenue berarti cuma 3 bulan. Kan ya gitu ya. Ya 3 bulan ya, sudah berlalu 3 bulan berarti kita akuinya nanti dari yang 18.000 itu kan 3 tahun nih ya, berarti per tahunnya adalah 6.000, betul nggak? Nah, per tahunnya 6.000, kalau 3 bulan berarti seperempat dari 6.000 adalah 1.500, maka kita akui di debit adalah unearned warranty revenue, di kredit adalah warranty revenue 1.500. Ini berkaitan dengan yang service type warranty ya, merealisasikan unearned warranty revenue setelah dimulainya periode garansi tambahan berlalu. Oke, ada pertanyaan nggak Mbak Mas? Silakan, ini dulu. Itu ya Mbak, Mas. Saya ulangi tadi ada warranty ada 2 ya, ada assurance type warranty yang dia melekat dengan nilai penjualannya sehingga tidak perlu diakui sebagai sebuah penjualan terpisah dia. Terus ada lagi service tambahan berupa service type warranty. Dia akan berupa garansi tambahan setelah periode assurance type warranty berakhir, dia akan nambah ke periode berikutnya ya. Sehingga kita akan mengakui sebagai unearned warranty revenue di awal ketika kita terima uang. Nanti bagaimana kita mengakui unearned warranty revenue menjadi realisasi warranty revenue dengan setelah melalui periodenya itu berlalu berapa bulan.
Oke, ini mengenai warranty. Belum ada pertanyaan, Mbak, Mas? Nah, ini jenis provisi yang ketiga menarik adalah consideration payable. Ini sangat-sangat melekat dengan kita ya, karena seneng apa ya, dapat voucher, dapat kupon itu ya. Misalkan perusahaan melakukan pembayaran, memberi hadiah ya kepada pelanggan sebagai bagian strategi penjualan. Jadi misalkan dia jual produk ya, produknya misalkan dari produknya itu ada tutupnya atau kemasannya dikembalikan ke kita, ke perusahaan, kemudian perusahaan akan kasih sesuatu, ya, kasih sesuatu. Misalkan, oh kamu kalau ada kemasan atau tutup, kamu tukar ke perusahaan, kamu akan dapat uang tunai atau dapat barang cantik, souvenir cantik, yaitu namanya consideration payable. Ya, ini menarik. Materi ini nanti akan kita bahas setelah sholat duhur ya Mbak, Mas. Kebetulan di sini sudah azan duhur. Mudah-mudahan tidak ada kendala teknis lagi. Kita kembali nanti membahas consideration payable. Nanti dilanjutkan dengan kewajiban provisi yang lain. Demikian ya Mbak, Mas. Kita break dulu sebentar. Baik, kita mulai lagi ya Mas, Mbak. Mana udah pada makan belum? Belum, Mbak. Istirahatnya tadi cukup lama tadi. Sambil makan nanti, jadi kalau ini kuliahnya agak molor, nanti menghadapi Pak Lutfi nggak buru-buru, udah makan ya. Ini sambil dengerin kuliah saya sambil makan nggak apa-apa ya, silakan. Nggak usah bagi-bagi nggak apa-apa, nggak bisa dikirim ini makanannya ya. Tandanya di share screen, di share gambarnya lagi makan ini Pak. Waduh, kasihan yang belum makan. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah selesai membahas kewajiban provisi ya. Ini saya yakin di Google Classroom sudah keluar ya, ada soal latihannya. Soal latihannya untuk dibahas di sesi ini, beberapa aja mungkin ya. Tidak perlu dikumpulkan ya. Yang dikumpulkan nanti yang take home quiz ya. Yang take home quiz. Emang saya gimana Pak? Emang saya kan udah di rumah Pak. Take home quiz artinya saya kasih waktu 2 hari itu untuk ngerjakan itu. Nah, mudah-mudahan nilainya bagus semua ya buat ngatrol nilai yang kemarin ya. Terutama yang quiz kedua yang sangat-sangat bagus itu sih. Mudah-mudahan nanti bagus semua yang quiz ketiga ini ya. Baik, kita lanjutkan. Belum ada pertanyaan Mbak mengenai materi yang tadi? Saya izin bertanya Pak. Silakan. Silakan Mas. Mohon maaf Pak, share screen yang sebelumnya Pak. Oh yang sebelumnya, bentar. Bisa nggak ini? Ini ya. Yang mana Mas? Saya mau nanya untuk transaksi tanggal 22 sama tanggal 31 Desember 2019 Pak. Yang tanggal 22 itu kan untuk pencatatan biaya gaji itu Pak, kenapa harus di payable-in dulu baru, kenapa nggak langsung di expense aja Pak gitu? Itu udah expense, nggak langsung di cash-in maksudnya. Ya, yang salaries and wages payable itu loh Pak. Ya bisa jadi kalau ini kan asumsinya dia belum langsung bayar ya. Kalau langsung cash juga bisa aja. Oh ya baik Pak. Terus saya mau nanya yang ini Pak. Yang 31 Desember 2019 itu kan untuk mengestimasiin warranty pada masa mendatang ya Pak. Iya. Sedangkan menurut yang tanggal 22 November itu pas melakukan pemberian garansi itu warranty expense-nya bertambah lagi Pak. Itu jadi fungsinya mengestimasi ini itu gimana ya Pak? Ini 22 November itu warranty expense-nya aktual ya. Aktual uang yang sudah kita keluarkan atau sumber daya ekonomi yang sudah dikeluarkan perusahaan ya. Itu aktual 28 itu terdiri dari mungkin kalau Anda nyebutnya cash, gaji atau upah sama persediaannya ya, suku cadangnya dipakai ya. Itu aktualnya. Nah, ini kan gini. Jaminan untuk assurance type payable, assurance type warranty itu kan selama 2 tahun. Betul nggak? Tuh, jangka waktu penjaminan ada 2 tahun. Sehingga dalam beberapa bulan mendatang dia harus mengestimasi dong berapa lagi sih produk yang akan diklaim untuk diperbaiki oleh perusahaan atau untuk diganti oleh perusahaan kan gitu. Dalam waktu jaminan mendatang itu kan ini baru berlangsung Oktober, November, Desember kan ya. Sudah habis 28.000. Kira-kira untuk the rest of time of
warranty itu kira-kira habis berapa sih? Nah, dia mengestimasi, oh ternyata di periode mendatang itu dia perkirakan 44.000 gitu loh. Dan 44.000 ini kan dia nggak bisa yakin ini dia di bulan apa, apakah semuanya di tahun 2020 ataukah semuanya atau sebagian di tahun 2021. Pokoknya di tanggal posisi 31 Desember 2019 dia estimasi bahwasanya warranty yang akan dia keluarkan selama sisa masa jaminan mendatang itu adalah 44.000 gitu Mas. Jadi sekaligus merevisi estimasi pertama. Estimasi pertama dia kan 80.000 ya. Tahu nggak? 80.000 tuh ketika tanggal berapa nih? 1 Oktober kan 80.000 nih. Kemudian sudah terrealisasi 28.000 di bulan November, dia estimasi lagi di angka 31 Desember. Kalau sebenarnya di 31 Desember itu tidak ada estimasi lagi, artinya dia tetap pakai angka yang 1 Oktober, maka warranty expense ke warranty liability-nya enggak 44, tapi berapa? 80 dikurangi 28. Itulah yang akan menjadi ya kan ya, yang akan jadi warranty liability. Yang warranty liability yang diestimasi yang harus dia tanggung di masa mendatang, gitu Mas. Tapi karena dia estimasi lagi ternyata kayaknya base estimate saya nggak segitu deh. Di akhir tahun itu kayaknya saya dapat angka lebih pasti, kayaknya 44.000. Maka dia berarti hanya mencatat yang 44.000 ini sebagai tambahan warranty expense sekaligus mengakui warranty liability-nya. Gitu ya Mas ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Mas Fadil ya. Iya Pak. Terima kasih Mas Fadil. Dan memang harus jeli baca pertanyaannya ya Mas. Memang nanti banyak informasi-informasi yang harus pilih-pilih informasi yang relevan yang mana gitu ya. Oke, ada lagi tentang warranty, silakan. Sebelum saya lanjutkan ke consideration payable. Clear? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang consideration payable ini biasanya suka ngumpulin ibu-ibu. Saya calon ibu-ibu, Pak. Ya. Ini jadi perusahaan kan biasanya kan kita lihat ya di makanan atau ya, ada kupon. Kupon bisa ditukar dengan barang tertentu ya. Kupon bisa ditukar dengan mangkok, dengan mug seperti itu ya. Nah, itulah yang namanya consideration payable ya. Jadi perusahaan itu menjanjikan ini yang kewajiban yang timbul karena konstruktif itu tadi, dan dia menjanjikan ya. Bukan secara legal dia harus seperti itu, sebenarnya kan nggak ada kewajiban legal dia harus mengharuskan gitu kan. Tapi karena dia dalam rangka promosi, dia mengkonstruksikan kewajiban itu sendiri, membentuk kewajiban itu sendiri bahwasanya ini loh, saya janji sama kamu nih, kalau kamu bisa nukerin tiket kupon yang ada di produk saya, ya, misalkan sekian kupon akan saya tuker, saya bayarin uang tunai atau saya kasih goodie bag atau berupa souvenir, berupa mug atau cangkir apapun itu ya, barang-barang yang sifatnya kecil tapi cukup menyenangkan buat pelanggan, gitu ya. Nah, ini contohnya begini. Dan perusahaan harus membebankan biaya premi dan kupon itu sebagai beban pada periode penjualan ya. Jadi misalkan si perusahaan Honey Cake ya, perusahaan yang bikin kue ya, itu jual kue harganya 3 pound sterling per kotak, 3 pound sterling ya. Nah, sebagai iming-iming dari perusahaan ini kepada pelanggan, maka si Honey Cake ini nawarin kepada pelanggannya ya. Pelangganku, kamu boleh dapat 1 mangkok besar. Tak kasih mangkok besar nih, satu biji. Tapi kamu cukup membayar 1 pound sterling ya, dan menyerahkan 10 tutup kotak kue. Jadi 10 tutup kotak kue, karena kan dijualan kue nih ya, kue kan ada tutupnya. Nah, kamu nggak usah beliin kotaknya, tapi ngebeliin tutupnya saja, 10 biji, ditambah uang 1 pound sterling, maka kamu akan dapat 1 mangkok besar. Nah, ini menjanjikan nggak nih ya? Kadang-kadang juga nggak perlu uang tunai, kadang-kadang cuma kuponnya saja, nggak ditambah uang tunai. Ya. Kebetulan di kasus ini perusahaan mengharuskan si pelanggan juga membayar uang tunai, sehingga ada penerimaan uang tunai nanti oleh perusahaan, oleh si Honey Cake ini. Ya. Tapi di satu kasus yang lain nanti bisa jadi cukup kuponnya saja yang diserahkan oleh pelanggan kepada perusahaan. Jadi tergantung consideration payable lah yang di-announce sama perusahaan itu gimana ya. Nah, di kasus ini kamu boleh bayar satu untuk dapatkan 1 mangkok besar ini, kamu cukup bayar 1 pound sterling tambah 10 tutup kotak kue. Ini banyak banget sampai 10 ya. Menurut saya ini nggak menarik nih kok. Ininya udah bayar uang tunai $1 pound sterling tambah 10 tutup kotak kue, mau 5 masih mending 10 ya. Berarti dia harus membeli 10 kotak dulu terus bayar 1 pound sterling baru dapat 1 mangkok besar. Ini menurut saya sih kalau penawaran ini nggak terlalu menarik nih buat
buat pelanggan. Harusnya nggak usah bayar uang tunai deh, 10 tutup kotaknya doang gitu ya. Oh, ini mangkoknya bagus Pak. Oh, oke, mangkoknya bagus bisa jadi ya. Mangkok besar ya. Nah, perusahaan perkirakan bahwa pelanggan itu akan menebus 60% dari kotak yang terjual. Jadi dia jual berapa, paling-paling menurut pengalaman dia selama ini yang akan meredeem, akan mengeksekusi itu, memanfaatkan kupon itu nggak banyak, nggak semua kok, cuma 60% dari kotak yang terjual. Ya. Nah, penawaran premium ini dimulai di bulan Juni 2019. Selama tahun 2019, si Hanekik telah membeli 20.000 mangkok. Jadi dia beli mangkok kan siap-siap kan, karena nyediain tadi menjanjikan akan ngasih mangkok besar kan. Dia beli dulu mangkoknya, 20.000 mangkok, harganya itu 2 pound sterling. Memang harganya kalau dia beli 2 pound sterling. Mungkin kalau orang individu belinya mungkin di atas 2 pound sterling, karena kan dia belinya borongan kan ya, dalam bentuk grosir. Ada 2 pound sterling per biji, 20.000. Dan dia berhasil menjual 300.000 kotak kue. Nah, sementara kotak kue yang produk utama dia, itu dia jual seharga 3 pound sterling per kotak. Dan ternyata realisasinya adalah ada 60.000 tutup kotak yang ditukarkan oleh pelanggan. Nah, jadi bacanya pelan-pelan ya. Ini ada data-data, harus Anda bisa pilih-pilih nih data yang relevan yang mana. Pertama adalah kita tahu si Hanekik ini menjual kue ya, nggak cuma kotaknya doang, menjual kue taruh di kotak ya. Hanekik kan kuenya kayak gimana sih ya? Enak-enak gitu sih. Ada kotak, ada kue, ada tutupnya ya. Ya, dia 3 pound sterling ya. Dia udah jual berapa Mas, Mbak? Berapa kotak di sini? 300.000 kotak ya. Itu enggak? Dia udah menjual 300.000 kotak kue. Nah, per kue per kotaknya ada 3 pound sterling, sehingga dia akan dapat uang berapa kira-kira dari hasil penjualan? 300.000 kali 3 ya, 900.000 pound sterling ya. 900.000. Ah, betul. Nah, pada saat bersamaan karena dia punya program promo tadi premium tadi, dia juga sudah beli mangkok besar yang akan dijanjikan ke pelanggan. Dia beli mangkok berapa? 20.000 ya. 20.000 mangkok. Harganya masing-masing per mangkok adalah 2 pound sterling, sehingga 20.000 kali 2 ini adalah sebagai inventory ya, sebagai inventory karena akan dijual, akan ditukar dengan kupon tadi kan ya. Tutup kotak maksudnya, tutup kotak kue 20.000. Nah, dari sini dari pengalaman dia, estimasi dia itu hanya 60% dari kotak yang terjual itu akan di-redeem, ditukar ke perusahaan. Jadi 60% dari 300.000 ya Mbak Mas. Ini 60% dari 300.000 ini akan ditukar. Nah, 60% dari 300.000 berarti kan 180.000. 180.000 kan ya. Itu estimasi dia ya. Sementara yang sudah terrealisir selama 2019 ada 60.000 kotak. Padahal tadi kan syaratnya adalah 10 tutup kotak kue dapat berapa mangkok Mas, Mbak? Dapat 1, Pak. Mangkok. Kalau 60.000 total kotak sudah ditukar, berarti dia harus ngeluarin berapa mangkok? 6.000 mangkok. 6.000 mangkok. Gitu ya. Clear ya? Jadi baca soalnya gitu. Jadi teman-teman harus bisa memetakan data-data yang relevan dengan pertanyaannya itu seperti apa. Nah, ini pertanyaan pertama adalah satu nih. Juna untuk mencatat pembelian 20.000 mangkok. Dia tadi beli 20.000 mangkok ya, Mbak, Mas? Mangkok dicampur ya dengan harga 2 pound sterling per mangkok. Berarti kalau di bukunya Pak Keso, ya bukunya Keso ini di jilid 3 gini, nyatanya dia sebagai premium inventory, ya 20.000 kali 2 pound sterling, ininya cash, ya bisa cash, bisa account payable tergantung kan dia. Kebetulan kasus ini dianggap cash 40.000. Nah nanti kalau teman-teman belajar di AKM 2, consideration payable seperti ini, nanti di FRS 15 atau PSAK 72 ini bukan premium inventory, ya nanti nyatanya sebagai kayak semacam sebagai semacam kontrak liability seperti itu. Tapi nanti ya, itu kita pelajari di AKM 2. Tapi di AKM 1 ini, kita fokus ke RPS adalah, menurut Pak Keso, transaksi seperti ini dianggap sebagai premium inventory. Ya. Oke. Kemudian, dia udah beli mangkok nih ya. Jadi udah jualan kue kan. Jual kue lakunya tadi 300.000 kali 3 pound sterling, berarti nilainya 900.000. Nah, dapat uang 900.000. Oke. Dia beli mangkoknya tadi 40.000. Oke. Nah, di sini nggak cerita lah ya, bahan bakunya kue berapa, nggak cerita ya. Oke. Karena itu kan urusannya cost accounting ya. Nggak cerita di situ. Pokoknya dia yang jelas dia jual kue dapat uang segini, tapi dalam rangka consideration payable dia harus siap-siap keluarin mangkok, ya makanya dia beli mangkok. Sebanyak 20.000 per mangkoknya adalah 2 pound sterling. Ya.
Jadi di sini nggak cerita tentang bahan dasar kue berapa, nggak ya. Itu di cost accounting-nya ya. Nah, kemudian dia harus mencatat ini penebusan aktual dari 60.000 tutup kotak ya. Ada 60.000 tutup kotak sudah ditukar nih. Ini jangan-jangan diantaranya ada ditukar sama Anastan ya. Saya beli satu kerok dia dapat mangkok besar. Lumayan ya buat makan Indomie ya. Oke. Dan juga kan syaratnya kan nggak cuma 10 tutup kotak ya Mas, Mbak. Termasuk juga bayar 1 pound sterling ya. 1 pound sterling per 10 tutup kotak, sehingga dia dapat uang tunai $1, 1 pound sterling untuk setiap satu mangkok yang dia keluarkan ya, yang ditukar tadi juga ditambah dengan 10 tutup kotak. Nah, di sini dia terima uang cash adalah sebesar 1 pound sterling kali, karena 60.000 tadi kan kupon tutup kotak yang ditukar ya, pada itu sebanding dengan setiap 10 itu sebanding dengan 1 tutup kotak, sehingga 60.000 ini bagi 10. Sehingga 1 kali 60.000 adalah 6.000 pound sterling ya. Kemudian premium expense ini adalah premium inventory yang sudah yang sudah benar-benar dia keluarkan ya. Yang dikeluarkan gini ya. 6.000 kan 6.000 unit mangkok yang dikeluarkan ya Mbak, Mas. Harga pokoknya tadi 2 kan? 2 ini. Tuh, sini kan set. Ya. Yang lain 6.000, 12.000. Kalau tidak ada uang tunai, ya, kalau tidak ada uang tunai yang diterima, maka sebenarnya premium expense-nya juga sebesar 12.000. Cuman consideration payable yang di-announce oleh perusahaan ini mengharuskan pelanggan itu supaya dapat mangkok besar, dia harus juga membayar uang tunai sebesar 1 pound sterling. Sehingga ini mengurangi expense kita lah. Expense perusahaan jadi Honeycake berkurang, dia cuma 6.000, sementara 6.000-nya dapat uang tunai. Nanti kan uang tunainya bisa buat beli mangkok lagi. Gitu ya Mbak, Mas. Oke, ini ya. Jadi kadang-kadang nanti ada uang tunainya, kadang-kadang juga cuma kuponnya saja. Ya. Ya. Kemudian di akhir tahun dia juga perlu jurnal penyesuaian untuk mencatat berapa sih Pak biaya premi tambahan atau estimasi kewajiban premi ya yang harus diakui di akhir tahun dari program ini semacam program loyalty customer ya. Nanti kalau di PSAK 7 dia kayak program loyalty customer ya untuk mengikat kesetiaan pelanggan gitu ya. Ya, berarti kita akui lagi premium expense pada premium liability, nyebutnya premium liability. Dari mana angka 12.000 ini? Nah, ini ada hitungannya di bawah ya. Kita tahu bahwasanya total box yang terjual adalah berapa Mbak, Mas? 300.000 ya tadi ya. 300.000 sudah terjual kan tadi kuenya. Kuenya kan setiap kue pasti ada tutupnya kan. Jadi 300 tutup juga ya. Yang diestimasi yang di-redeem kira-kira hanya 60% ya. Berarti kita perkirakan estimasi kita yang terbaik 180.000 ini. 180.000 tutup akan kembali. Ya. Nah, akan kembalinya ini berarti kan kita akan mengeluarkan 1 mangkok untuk setiap 10 tutup. Berarti harus dibagi 10 kan nanti gitu ya. Maka 180.000 ini bagi 10 ya. Kemudian dikalikan biayanya tadi kayaknya dapat uang ininya adalah 2 kurangi 1 ya, 1 pound sterling itu 18.000. Sementara redemption to date-nya yang sudah terrealisir adalah ini 6.000. Oke. Sehingga sisa liability kita diperkirakan estimasi kita adalah 12.000 pound sterling yang kira-kira akan dikeluarkan lagi. Gitu ya Mbak, Mas. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Jadi yang kita akui sebagai kewajiban provisi di akhir tahun adalah sebesar 12.000 premium liability. Jadi tadi estimasi ya, estimasi kita yang 60% kali 300.000 ada 180.000 di mana itu harus dibagi dengan 10 karena apa? Karena 10 tutup dapat 1 mangkok kan gitu ya. Kemudian di Korea yang sudah terrealisir, sudah tereksekusi adalah sebesar mangkok senilai 12.000. Sehingga yang mangkok senilai ini ya. Expense senilai tadi yang sudah terrealisir tadi 6.000 ya expense ya. Nah, karena ada uang tunainya. Kalau nggak ada uang tunai ya sebenarnya premi expense-nya kan juga 12.000 kan. Tapi karena kita terima uang tunai, jadi yang jadi expense cuma 6.000 ya. Jadi kita masih punya kewajiban kira-kira 12.000 lagi. Oke, silakan dicerna dulu. Kalau ada pertanyaan monggo. Izin bertanya Pak. Silakan, Mas siapa ini? Mas Aditya Rizky Pak. Mas Aditya Rizky, silakan Mas Aditya Rizky. Itu bedanya premium inventory sama inventory itu gimana ya Pak nanti? Mana? Di sini kan nggak ada inventory. Berarti kalau nanti
Jadi Kayak nggak kecampur. ada soal kasus begini itu langsung dimasukkan ke premium inventory gitu, Pak. Ya, kalau soal kayak gini kita nggak premium inventory karena inventory-nya itu terikat. Ini memang benar-benar digunakan untuk program ini, Mas. Akan dikeluarkan perusahaan kalau ada pelanggan yang mengembalikan 10 tutup kotak kue plus uang tunai 1 pound sterling. Gitu Mas ya. Jadi biar nggak kecampur sama inventory yang biasa, itu maksudnya Mas Aditya ya. Iya, Pak. Campur gitu. Ya. Baik, makasih Pak. Ya, karena dia beli mangkok besar buat apa? Iya. Khusus buat program ini gitu Mas ya. Iya. Makanya nyebutnya dia premium inventory. Nah, nanti kalau di Pak yang PSAK 72 sama IFRS 15 nyebutnya bukan premium inventory. Makanya saya nggak mau bahas itu dulu karena di RPS itu kita sepakatan sama dosen-dosen lain, kita nggak perkenalkan yang PSAK 72 atau IFRS 15, tapi kita fokus ke KSO 3 ini. Itu pakai premium inventory. Nanti di AKM 2 nyebutnya bukan premium inventory biar teman-teman nggak kaget ya. Pak Puji nyebutnya premium inventory ya. Nanti di itu nggak premium inventory. Sudah saya kasih tahu dulu dia. Tapi untuk yang ujian ini adalah premium inventory. Oke? Ya, baik, makasih Pak. Iya. Silakan ada lain lagi? Oke, gitu kan, Pak? Oke, silakan. Mas siapa? Abinsa, Pak. Oh, Mas Abinsa, monggo, Mas. Ya, kalau misalkan hadiahnya itu dari produk yang dijual, apakah nanti dipisah apa enggak, Pak? Hadiah dari produk yang dijual. Kan itu kan tadi kan contohnya kan mangkok. Nah, misalkan kalau hadiahnya juga kuenya yang dijual itu nanti gimana, Pak? Apakah nanti bakalan dipisah kue itu ada yang masuk premium inventory gitu? Kuenya kan dijual, Mas. Iya, terus nanti misalkan ada promo, misalkan beli 10 nanti dapat gratis 1 gitu, Pak. Oh, maksudnya ini hadiahnya lain, hadiahnya bukan berupa mangkok nih, hadiahnya berupa kue ya? Berupa produk yang dijual, itu gimana, Pak? Nah, jadi misalkan jurnalnya. buy to get Apakah one. nanti bakalan dipisah ke premium inventory? Kayak buy to get one gitu Mas ya? Maksudnya gitu mungkin ya? Beli 2 gratis 1. Gitu nggak Mas? Maksudnya Iya Pak, iya gitu. Beli 3 dapat gratis 1, berarti kan ada 4 ya. Nah kalau kayak gitu sebenarnya itu kan lebih sederhana karena inventory-nya kan sama-sama produk dia gitu loh, ya nggak? Karena dia misalkan beli kue 10 dapat gratis 1, ya nggak? Iya. Ya kan maksud Mas Abinsa gitu kan ya? Beli 10 dapat ini 1 ya. Nah, ini nggak perlu dipisah ke premium inventory Pak, produk yang buat hadiah itu. Ini menarik nih karena produknya kan sama nih. Karena dia memproduksinya kan juga, nah itu mungkin yang concern-nya di PSAK 72 sampai 15 itu gitu. Dia nggak nyebut premium inventory ya. Karena kalau premium inventory jadi aneh kan. Karena produksi sama nih, kita nggak bisa bedain ini kue ini buat tersedia untuk dijual atau buat yang bonus tadi kan. Sama-sama apa ya? Sama-sama diproduksi gitu loh ya. Jadi kalau kita mau menjurnal ini misalkan pembelian apa, dia kan nggak beli juga di sini. Kan dia prosesnya ada proses yang di sini sebelum di sini. Dia misalkan setiap memproduksi 10 kotak kue, dia harus siap-siap tambahan 1 kue. Karena kalau ini terjual, dia juga harus ngasih 1 misalkan gitu ya, gratis. Jadi dia harus memperkirakan berapa kira-kira kue yang memang akan terjual dan kue yang akan quote and quote ya Anda anggap sebagai premium inventory. Gitu ya maksudnya Mas Abinsa ya. Kalau kita ikuti logikanya ini sih sebenarnya ya bisa saja sih dicatat premium inventory tapi kan premium inventory pada apa? Karena kita nggak ngeluarin duit sebenarnya kan, dia kan jadi satu kesatuan sama proses costingnya si produk utama dia gitu loh. Nah itu nanti unik itu, pertanyaan Mas Abinsa itu unik ya. Jadi karena tidak perlu ada jurnal ini nanti ya, karena kan dia jadi satu ke sini, jadi satu ke proses sebelum ini gitu ya. Dia tidak perlu ada transaksi khusus buat ngeluarin ini ya. Jadi satu dia prosesnya. Paling nanti di sini Mas di penyesuaian ini ya. Ya di sini dia yang sudah jadi expand tadi berapa gitu ya. Expand kan sebenarnya kalau yang lain kan jadi COGS, kalau ini kan nggak jadi COGS ya nggak. Ini kan sebenarnya gini, ini ada cash sales revenue, kan ada lagi sebenarnya harusnya ya COGS ya enggak ya Mas. Harusnya kalau di sini ada kalau dia perpetual ya. Dia COGS pada cake-nya ya Mbak Mas, ya enggak? Ya kan? Jadi kan harusnya Anda udah belajar cost accounting kan ya? Ini COGS pada cake-nya. Ini kan juga di pengantar akuntansi ada.
COGS pada cake-nya. Harusnya kan begitu ya, tapi dia tidak fokus ke sana ya. Yang penting dia cash pada sales revenue. Kenapa? Karena tidak ada informasi berapa nilai harga produk dari harga pokok produksi dari cake-nya nggak diketahui. Jadi nggak ada jurnal itu ya. Sebenarnya kan ada jurnal ini, COGS pada inventory. Kemudian di bawah ini juga harusnya ada. Ya, ini bukan jadi COGS tapi jadi premium expense. Jadi nanti langsung ke sini Mas, kue yang tambahan tadi langsung sebagai premium expense. Yang terjual menjadi COGS, yang tambahan dia menjadi premium expense langsung ke sini ya. Terus kita nanti ngitung premium expense dan premium liability-nya di akhir tahun seperti ini. Jadi menurut saya jurnalnya ini nggak ada. Gitu ya Mas Abin saya. Oke, ada lagi silakan. Untuk kita lanjut dulu bertanya, ya, Pak. Silakan Mas Freddy. Itu kan biasanya kalau perusahaan makanan-makanan kecil kayak Ciki itu ada hadiah uang tunai kecil-kecilan ya Pak ya. Itu bisa dikategorikan masuk consideration payable nggak Pak? Iya, itu consideration payable. Kalau itu dia langsung sudah ngasih tuh di situ. Istilahnya sudah dia jual langsung sudah expense-nya sudah ada di sana. Karena setiap dia misalkan jual satu lot gitu ya, dia ada satu nih jadikan hadiah uang tunai di satu kotak misalnya gitu ya. Itu berarti sudah ketika dia jual dia langsung ngakui premium expense juga, Mas. Tapi itu kan angkanya udah diketahui Pak. Bisa masuk berarti Pak? Bisa. Oh. Terima kasih Pak ya. Ya. Itu malah lebih ini lagi ya. Lebih mudah lagi mentaksir karena sudah uangnya sudah pasti pakai dia laku nggak laku oleh penjual eceran dia kan sudah keluar dari perusahaan. Ya nggak? Sudah keluar dari perusahaan jadi sudah dia distribusikan gitu loh. Oh, ya, makasih Pak. Yeah. Ini kan case-nya kan case di Inggris ya. Case di Eropa kayak gini. Kalau di Indonesia mungkin lebih variatif lagi kan. Indonesia kan lebih kreatif lagi menawarkan produk-produk yang sifatnya customer loyalty program. Belum lagi nanti menarik lagi kalau misalkan kalau bicara tentang poin Pak, jual pakai poin. Nah itu gimana lagi ya? Kayak kartu kredit itu biasa ada poin-poin kan, itu gimana nanti cara perlakuannya? Nanti belum dibahas di sini nanti di apa namanya di revenue recognition ya di AKM 2 itu menarik lagi ya. Yang ini sederhana dulu. Jadi setiap dia jual, dia nawarkan kupon atau apapun ya, ditukar dengan satu barang yang disediakan oleh perusahaan. Oke, menarik ini ya. Nah, lanjut Mbak, Mas ya, kita lanjut dulu yang environmental provision. Ya, ini adalah kewajiban terkait pemulihan lingkungan ya. Ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan pertambangan. Jadi kalau perusahaan pertambangan itu kan dia pasti akan menanamkan pabriknya, pengolahannya tuh di lingkungan yang apa di laut, di atas laut atau di daratan ya onshore maupun offshore itu ya. Misalkan saya kasih contoh yang pengalaman saya di migas itu ya. Itu kan perusahaan migas kan dapat jangka waktu kontrak itu 30 tahun ya. Kan dia pasti akan membangun sesuatu ya, kayak teman-teman nonton film ini Armageddon ya. Itu kan si jagoannya kan pengusaha drilling kan, bisa ngebor minyak kan ya. Nah, dia kan bikin platform tuh kan ya. Bikin platform, bikin fasilitas buat drill gitu ya di tengah laut itu ya. Nah, itu nanti kalau masa kontraknya habis, harus dibongkar lagi tuh Mas, dibongkar lagi. Nah, biaya pembongkaran itu yang namanya kalau di Indonesia namanya ASR ya, Abandonment Site Restoration. Biaya karena dia meninggalkan lokasi dan untuk memulihkan lingkungan. ASR Abandonment Site Restoration. Ya ini environmental provision seperti itu. Kalau kamu selesai kontrakmu di lingkungan itu, kamu harus bongkar lagi dan kamu harus mengembalikan supaya lingkungannya kembali meskipun mungkin nggak 100% ya, tapi harus kamu kembalikan ke kamu bersihin, gitu ya. Makanya di sini ada pembongkaran, pemulihan reklamasi untuk properti minyak dan gas ataupun penutupan terkait sama fasilitas pertambangan dan yang lain-lain ya. Nah, ini sifatnya juga estimasi kan, dia kira-kira nanti setelah 30 tahun dia harus ngeluarin duit berapa sih gitu ya. Untuk membongkar fasilitas yang dia bangun ya. Nah, misalkan di sini Star Oil ini pada 1 Januari itu sudah punya anjungan minyak ya, punya bikin platform di Teluk Meksiko. Secara hukum dia diwajibkan untuk membongkar platform di akhir masa manfaat ya. Misalkan dia masa manfaat cuma 5 tahun ya. Ini pendek banget ya. Kalau di Indonesia aja sampai 30 tahun ya dapat kontrak minyak. Bahkan bisa diperpanjang hingga tambahan 20 tahun. Jadi 50 tahun perusahaan minyak asing bisa di Indonesia. Masya Allah. Jadi lama banget. Makanya kita banyak dikuasai asing seperti itu ya Mas. Karena kita ngasih masanya tuh enak banget ke perusahaan asing sampai 50 tahun bisa. Habis di minyak kita ya gitu ya.
dikuras oleh perusahaan asing, meskipun kita juga dapat bagiannya. Tapi kalau kita waktu itu sudah mampu, sebenarnya kita nggak perlu menawarkan ke perusahaan asing. Ya. Nah, perusahaan memperkirakan bahwa pembongkaran dan pemindahan itu akan menelan biaya $1 juta. Ya, $1 juta itu kan, tapi nanti 5 tahun lagi dia harus mengeluarkan uang tunai $1 juta. Ya, dia estimasi dengan tingkat diskon 10%, maka nilai wajar kewajiban lingkungannya diperkirakan akan ini 620. Ini faktor diskontonya ya. Nanti bisa cek di tabel ya, 5 tahun sekali bayar ya. Itu apakah 0,620 sekian ya. Nah, dikalikan 1 juta sehingga inilah nilai present value-nya sekian. Maka present value ini yang dicatat sebagai liabilitas lingkungan di 1 Januari 2019 sehingga dia waktu itu nyatetnya drilling platform ya. Asetnya ini environmental liability. Jadi kewajiban dia nanti akan tembus segini 120. Ini nilai sekarangnya segini ya. Kemudian di tiap akhir tahun maka dia akan melakukan depresiasi ya. Depresiasi apa? Ini satu depresiasi terkait dengan fasilitas drilling ini ya. Drilling depresiasi ya. Maka 620.000 selama 5 tahun misalkan straight line method per tahunnya dia harus mendepresiasi 624 kan gitu ya. Kemudian dia juga melakukan amortisasi untuk diskon environmental liability. Kan didiskon ya, karena dari 1 juta dia hanya mengakui 620. Berarti selisihnya ini harus dia diskon supaya nanti sampai di tahun kelima nilainya benar-benar $1 juta kan itu ya. Maka diamortisasi diskonnya, kan konsep amortisasi diskon kan gitu ya. Diskon diamortisasi, jadi lama-lama diskonnya habis sehingga di akhir tahun kelima nanti nilainya persis tunainya $1 juta. Sehingga dia ngakui sini interest expense pada environmental liability sebesar ini. Dari mana angka ini? Dari 10% yang tingkat diskonto tadi, mana tadi, kali nilai environmental liability-nya. Nah, ini di akhir tahun 2019. Sehingga di akhir tahun dia menambah environmental liability-nya dari 620 ditambah 10%-nya 62092. Ini kan menjadi 682 sekian ya. Nanti di akhir tahun 2020 dia juga melakukan amortisasi untuk yang environmental liability lagi yaitu 10% kali 680 sekian. Jadi kan nambah lagi sehingga nanti sampai akhir tahun kelima di 2024 maka environmental liability-nya nanti akan persis harusnya $1 juta. Itu ya Mbak. Jadi angka ini bukan berarti setiap tahun segini ya Mbak, kan akan naik kan karena kewajiban dia kan naik terus kan. Karena ada amortisasi diskonto sehingga nilai environmental liability yang harus dikalikan dengan 10% itu akan naik. Tidak hanya 620 ini kan tahun pertama. Tahun kedua nanti 680, tahun ketiga 700 sekian ya. Tahun keempat bisa 800 sekian gitu ya. Nanti sampai nanti tahun kelima totalnya adalah $1 juta. Nah, itulah yang akan dibayar ya. Perkiraan dia segitu. Tapi ternyata di soal ini bilang ternyata untuk pembongkaran itu harganya tidak sebesar itu, Pak. Ternyata 995 ada saving dong, ada saving $5.000. Maka dia mengaku saving itu sebagai keuntungan. Environmental liability pada gain on settlement dan dia membayar uang tunai 995. Ya, dia dapat gain ini diakui sebagai gain ya. Tadi dia memperkirakan liability-nya 1 juta, ternyata realisasinya cuma 995. Kalau di atasnya gimana Pak? Berarti dia mengakui loss on settlement of environmental liability. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi di sini ada dua ya di akhir tahun ya, penyusutan atas drilling platformnya tadi yang ini tiap tahun. Kalau ini tetap ya setiap akhir tahun segini. Tapi untuk amortisasi diskon dia akan makin lama makin naik kan gitu ya. Kenapa? Karena kewajibannya makin lama makin naik kan. Sehingga tiap tahun ini 10% pengalinya nggak cuma 620, nanti di tahun berikutnya 620 plus 62 ini kan gitu ya. Di tahun berikutnya lagi gede lagi gitu ya. Teman-teman cek lagi nanti cara ngitung amortisasi diskon ketika Anda belajar obligation ya. Bond payable untuk obligasi. Clear ya Mbak, Mas, mengenai environmental provision nggak ada pertanyaan ya? Sekarang, nah ini menarik nih. Onerous contract provision, kontrak yang memberatkan, kontrak yang tidak menyenangkan ya istilahnya gitu ya. Karena itu kontrak yang menimbulkan biaya yang tidak bisa kita hindari ya, yang tidak dapat dihindari. Untuk memenuhi kewajiban itu melebihi manfaat ekonomi yang diharapkan ya. Karena kita misalkan putus kontrak, terminasi kontrak dari sewa gedung misalkan ya.
kita catat sebagai kerugian, ya. Maka dari situ sebenarnya ada dua pilihan ya. Kita pilihannya apakah memenuhi biaya pemenuhan kontrak atau kompensasi atau denda yang timbul dari kegagalan pemenuhan kontrak. Mana yang lebih rendah? Mana yang lebih rendah itu kita catat ya. Jadi misalkan begini, teman-teman sudah perusahaannya itu sudah menyewa kontrak ini, leasing menyewa gedung ini selama 3 tahun. Tapi dia bayarnya memang tiap tahun, tapi ada komitmen dia untuk menyewa itu selama 3 tahun. Tapi bayar tiap tahun. Oke. Nah, di tahun ketiga ketika dia mau meneruskan, dia bingung. Ternyata dia nggak jadi meneruskan itu di tahun ketiga. Tapi dia tetap harus bayar karena menurut kontrak dia tetap harus bayar. Mau dipakai nggak dipakai tetap harus bayar. Nah, atau ada klausul lain yang menyebabkan kalau dia berhenti di tengah jalan dia bayar penalti misalkan ya. Maka kalau ada klausul seperti itu, maka dia milih mana penalti dan yang biaya pemenuhan kontrak itu mana yang lebih rendah dia akan catat. Tapi kalau nggak ada penalti berarti dia memang harus bayar biaya sewa per tahun. Dia bayar biaya sewa tapi tidak dia nikmati karena dia udah pindah gedung misalkan gitu. Itu namanya onerous contract provision ya. Ini contohnya nih si Bola Sports menyewa sebuah gedung selama 6 tahun bagi lokasi kantor cabangnya ya. Karena satu hal dia pengen pindah nih untuk menutup kantor cabang tersebut. Padahal masa kontraknya masih sisa 2 tahun lagi itu kan, masih 2 tahun tapi harus pindah. Sedang dia tidak dapat membatalkan kontrak sewa dan juga tidak dapat menyewakan gedung tersebut kepada pihak lain. Udah nggak bisa batalin, nggak bisa juga nyewa, mensubkonkan ke perusahaan lain, jadi merugi kan gitu. Jika si Bola Sport memutuskan untuk melanjutkan kontrak, maka Bola Sport harus menanggung biaya 200.000. Sedangkan jika perusahaan ingin membatalkan kontrak, maka perusahaan akan dikenakan penalti 175. Jadi kalau kamu tetap kontrak ya biasa bayarnya 200.000, tapi kalau kamu nggak pakai ya udah nggak apa-apa, tapi kalau tetap harus bayar itu 175.000. Jadi dibandingkan biaya pemenuhan kontraknya adalah 200.000, biaya penaltinya 175. Mana lebih rendah? Oh ternyata 175 Pak. Maka 175 inilah yang dibayarkan dan diakui sebagai kewajiban provisi kan gitu. Nah di sini loss on lease contract istilahnya ya, kerugian karena kontrak leasing ya, dan lease contract liability. Ya, nanti kalau di awal tahun dia bayar tinggal lease contract liability pada cash. Ini namanya kewajiban provisinya ini 175. Mana yang lebih rendah antara penaltinya atau biaya pemenuhan kontraknya yang 200.000. Nah ini nggak terlalu susah ya Mbak, Mas, yang under contract provision. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, nanti saya diingatkan ya kalau kurang 5 menit saya harus nutup portal dulu, tapi kita lanjut kuliah lagi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke ini Mbak, restructuring provisions. Nah ini menarik nih. Provisi karena kita akan melakukan sebuah restrukturisasi perusahaan. Baik itu karena penutupan divisi atau kita pengembangan divisi segala macam ya. Kita perkirakan nih biaya yang akan kita keluarkan berapa. Dan di sini kita harus jeli memisahkan biaya-biaya mana yang bisa kita anggap sebagai restructuring provision, biaya mana yang tidak bisa kan gitu ya. Nah, jadi restructuring itu bisa berupa tadi ruang lingkup usahanya atau berupa cara bisnis yang dilakukan. Misalkan tadinya kita jualan offline menjadi jualan online nih ya. Jadi kan harus dirubah pola bisnisnya kan ya. Perusahaan harus bisa merinci biaya-biaya apa saja yang bisa kita akui sebagai kewajiban provisi ya. Nah, di sini kita pisahkan mana-mana yang merupakan direct maupun yang kita ekskludkan dari biaya restructuring. Jadi ada 3 kelompok ini. Kalau terkait dengan employee termination cost yang related secara langsung terhadap restrukturisasi, maka bisa dimasukkan sebagai provisi restrukturisasi. Misalkan biaya untuk PHK, ya, PHK karyawan, atau biaya-biaya terkait untuk pengurusan PHK-nya, itu ya, itu masuk ke sini, ya. Atau kontrak termination cost-nya, seperti tadi kalau gara-gara kita nutup kantor cabang tadi, kita harus bayar penaltinya kan gitu ya, list termination penalty itu juga harus masuk ke sini. Atau onerous contract provision yang lain di situ ya. Kemudian yang dikeluarkan yang tidak boleh kita masukkan dalam restructuring provision ini adalah investment in new system. Dia investasi di divisi lain atau di produk lain ya, nggak boleh dikapitalisasi di sini kan, dia nggak masuk ke restructuring provision ya. Kemudian juga biaya pemakaian fasilitasnya lebih efisien, itu juga tidak perlu dimasukkan ke dalam restrukturisasi. Atau cost biaya untuk mentraining karena memindahkan karyawan, nggak perlu juga ya. Kalau memphk tadi iya langsung, tapi kalau untuk mentraining karyawan supaya dapat pengetahuan baru tidak perlu lagi karena nggak ada hubungannya lagi dengan yang tadi kita tutup misalnya gitu ya. Kemudian cost of moving asset itu juga tidak kita masukkan.
Kemudian administration or marketing cost-nya nggak dimasukkan juga. Alokasi untuk corporate overhead-nya juga nggak masuk. Kemudian expected future operating cost ya, ataupun operating loss ya, kecuali dia berhubungan dengan onerous contract-nya ya. Sepanjang expected future-nya tapi tidak ada hubungannya sama onerous contract-nya, maka tidak dimasukkan ke dalam restructuring provisions. Yang dicontoh di sini ya. Di tanggal 12 Desember, Mentari Group itu memutuskan untuk menutup divisi pembuat solar panel ya. Sudah diputuskan nih untuk tutup nih. Divisi solar panel ditutup. Di tanggal 20 perusahaan telah menyelesaikan rencana rinci penutupan dan mengirimkan surat kepada pelanggan agar mereka mencari sumber pasokan lain. Jadi ngasih tahu pelanggan ini kamu nggak usah pesan ke saya lagi karena mau saya tutup divisi ini ya. Perusahaan juga telah menyampaikan beritahuan kepada karyawan divisi solar. Manajemen perusahaan memperkirakan kemungkinan besar penutupan tersebut akan menghabiskan dana sebesar $500.000 ya. Bagaimana perusahaan akan melaporkan biaya ini? Ya, jawabannya ya harus dia lapor karena kan dia sudah bisa memperkirakan kemungkinan biaya yang terkait langsung dengan penutupan divisi itu kan segini. Karena ini alasannya ya, peristiwa masa lalu yang menimbulkan kewajiban itu adalah penyampaian keputusan kepada pelanggan dan karyawan yang menimbulkan kewajiban konstruktif per tanggal 31 Desember. Ya. Kemudian ada arus keluar sumber daya dalam penyelesaian kewajiban yang diberikan estimasinya sudah sangat andal sekali, angkanya akurat 500.000 ini, sehingga 500.000 ini bisa kita akui sebagai kewajiban restructuring gitu ya. Iya, Mbak. Nah, ini nanti kalau di soal kadang-kadang nanti di bukunya Pak Keiso itu ada tuh rincian dari beberapa item berikut ini mana yang bisa masuk ke restructuring provision, mana yang tidak. Nah, nanti Anda pakai kriteria ini ya. Ini yang istilahnya ini positive list ini ya. Ini yang negative list. Ini yang bisa, ini yang tidak bisa. Oke. Kemudian satu lagi terkait sama provisi, sebenarnya ini bukan ini ya, bukan termasuk kewajiban yang masukkan neraca, dia hanya kalau diungkapkan aja ya. Namanya self insurance ya. Itu teknik manajemen risiko di mana perusahaan itu menyisihkan jumlah uang untuk digunakan membayar kerugian yang tidak terduga di masa depan. Jadi jaga-jaga ya. Ya, self insurance itu bukan asuransi tapi asumsi risiko. Jadi dia dah mungkin mencadangkan dana sendiri segala macam ya. Nah, ini nggak ada kaitannya sama provisi sebenarnya ya. Ini hanya diungkapkan saja ya. Tidak memenuhi definisi kewajiban karena tidak timbul dari transaksi masa lalu, tetapi dengan peristiwa masa depan. Dia hanya memperkirakan masa depan saja, nggak ada transaksi masa lalunya ya. Sehingga self insurance ini tidak diakui sebagai provisi. Tapi cukup diungkapkan ya bahwa perusahaan harus menyediakan rekonsiliasi saldo awal hingga akhir untuk setiap kelas utama provisi, kemudian menjelaskan provisinya termasuk pengungkapan waktu ya. Kemudian perusahaan harus mengungkapkan ketidakpastian terkait dengan arus keluar. Ini kalau ini pengungkapan terkait provisi ini secara umum ya Mbak, Mas, tidak hanya terkait yang self insurance ini, tapi terkait dengan pengungkapan umum untuk seluruh kewajiban provisi tadi, ya. Dari mulai yang tadi yang mengenai litigation ya, tuntutan hukum, kemudian warranty, kemudian consideration payable, kemudian ada environmental, kemudian ada onerous contract, kemudian ada restructuring provision, itu semuanya harus diungkapkan. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan ya. Kemudian terakhir terkait kewajiban yang belum pernah kita bahas adalah liabilitas kontingensi. Tadi sudah saya singgung di awal. Kontingensi itu tidak diakui dalam laporan keuangan. Karena apa? Masih bersifat possible 50% ke bawah, belum probable, belum 51% ke atas. Dan pengukuran nilainya juga tidak bisa diestimasi dengan andal, sehingga nggak bisa masuk ke neraca, cukup diungkapkan saja. Jadi di sini ada guidance. Kalau outcome-nya ada virtually certain, probable gitu ya, tingkat kemungkinan 51% ke atas, maka kita laporkan sebagai kewajiban sebagai provisi ya. Jadi liability kontingensi juga sebenarnya bagian dari provisi ya. Istilahnya liability yang di balance sheet kan itu jadi provision, jadi kewajiban provisi ya. Tapi kewajiban provisi yang tidak dicatat cukup diungkap namanya kontingensi kan gitu ya. Karena sama-sama kewajiban yang berimpact pada dua hal, yaitu waktunya yang tidak bisa certain, tidak bisa pasti, dan jumlahnya yang harus diestimasi. Jadi itu yang namanya provisi. Jadi provisi istilahnya yang tidak dicatat itu namanya jadi kontingensi ya. Sementara kontingensi yang dicatat jadi namanya provisi. Jadi ada hubungannya antara kontingensi dengan provisi. Ini ya Mbak, Mas. Kemudian kalau ada liability contingency juga ada aset contingency ya. Tapi aset contingency juga tidak diakui pada laporan keuangan. Artinya aset itu timbul kalau dari peristiwa masa lalu itu ke depan kita akan dapat sesuatu misalkan ya, misalkan akan dapat kemungkinan akan dapat hadiah, kemungkinan akan dapat bonus, kemungkinan kan itu belum bisa diakui sebagai aset, baru diungkapkan saja di CALK kan gitu ya.
Atau kemungkinan pengambilan dana dari dalam sengketa pajak, itu baru kemungkinan itu belum bisa kita catat. Hanya di dalam notes to financial statement saja. Gitu ya, Mbak, Mas. Jadi disclose semua ya, sepanjang probabilitasnya kurang dari 51%. Gitu ya. Oke, demikian Mbak, Mas, untuk materi kewajiban-kewajiban dari provisi kontingensi ini. Nanti kita akan kembali ke kewajiban-kewajiban yang belum kita bahas, tapi kita cepat aja karena kan sudah pernah dibahas di waktu pengantar akuntansi 1 dan 2. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, saya sambil lihat portal dulu ya. Ada pertanyaan nggak, Mbak, Mas, mengenai provisi kontingensi ya? Harus dipahami benar ya konsepnya ya. Nah, itu latihannya sudah muncul. Coba teman-teman kerjakan latihan yang terkait provisi dulu. Ya. Terkait provisi kan ada soal berapa? Kan ada 9 soal ya kalau nggak salah ya. Tapi kerjakan yang terkait itu ada warranty, ada consideration payable. Ya, coba tolong kerjakan dulu nanti kita bahas. Ya, kita bahas. Jadi ini soal itu tidak untuk dikerjakan dan dikumpulkan enggak, tapi untuk dibahas. Nanti yang dikumpulkan yang hari Jumat adalah yang take home quiz-nya saja. Pasti belum selesai nih, lagi pada makan ya. Mbak Amalia belum makan tuh dari tadi. Kan dulu, Mbak. Saya di lantai 2 kepanasan, nggak ada AC-nya di lantai 2, pasangin aja nih. Lebih enak kalau di lantai 1 banyak yang ini, ada yang kuliah, ada yang sekolah ya, berisik. Masing-masing ada ngadepin laptop, ngadepin HP. Jadi saya ngalah lah di tempat yang nggak ada AC-nya. Oke, sebelum kita bahas soal latihan, saya akan jelaskan sedikit mengenai current liability. Ini mohon maaf kita molor sedikit ya Mbak, Mas. Karena tadi kan maksudnya telat ya, dan juga tadi ada istirahat sholat, mohon maaf ya. Kita tambah sedikit biar teman-teman nggak terlalu dirugikan. Sambil makan silakan ya, nggak masalah ya. Kalau lagi makan, nanti nggak saya tanya deh. Kesehatan Pak sedang makan, nggak usah ditanya. Kasihan mengganggu orang makan ya. Oke, coba saya buka slide yang tadi. Mana tadi ya? Ya. Ya, Mbak. Sudah kelihatan ya, Mbak, Mas? Sudah, Pak. Tapi ini belum bisa di slideshow. Oke, jadi kalau tadi kewajiban provisi kontingensi ya, itu materi yang sangat relatif baru buat teman-teman ya. Kalau yang liabilitas jangka pendek berikut adalah sebenarnya materi yang sudah teman-teman dapatkan di pengantar akuntansi 1 dan 2 ya. Dan sebenarnya juga ada mirroringnya dengan yang kemarin kita bahas notes receivable ya Mbak, Mas. Waktu kita bicara account receivable dan notes receivable berarti mirroringnya, cerminnya adalah di perusahaan satunya yaitu notes payable dan account payable kan gitu ya. Ya, ini saya tidak mengalami kesulitan buat teman-teman ya. Nah, saya cari ini favorit saya adalah ini. Ya, ini ya. Dan mulai accounts payable, utang dagang, notes payable nih utang yang lebih resmi lagi. Kalau biasanya kalau account payable nggak dibayar-bayar, dia akan nebitin notes payable gitu ya. Kemudian current maturities all long term, jadi ada bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo di 12 bulan mendatang dia akan masuk ke sini ya.
Kemudian short term obligation yang ekspektasi untuk didanai kembali, ya, ini perlakuannya seperti apa? Artinya ini ada kewajiban yang akan jatuh tempo, tapi kemudian di refinance, dia dibiayai kembali sehingga nggak jadi dibayar, ya, atau jatuh temponya ditarik ke belakang seperti apa? Nanti perlakuannya dia akan menjadi long term liability lagi, kan gitu ya. Kemudian ada dividend payable dan lain sebagainya, ya. Ini sudah teman-teman dapatkan semua. Ini kalau customer advance nanti ada deposit, ya, ada pembayaran deposit di muka. Misalnya kalau kita nyewa rumah itu kan kalau di Australia itu ada ketentuan kita bayar deposit juga buat jaga-jaga kalau rumahnya ada yang rusak, maka deposit itu dicairkan buat memperbaiki rumah yang kita kontrak, kita sewa, gitu ya. Revenue tadi udah, ini tax payable juga ada. Kalau di kita adanya value added taxes, ya Mbak, tidak ada sales tax, adanya value added, ya. Kemudian income tax juga ada dan kewajiban-kewajiban terkait sama pegawai, ya. Nah, ini account payable, ini kita tahu bahwa pencatatan account payable nanti ada dua metode, ya Mbak, metode net sama metode bruto, itu ya, metode gross sama net. Kalau net itu dia seolah-olah diskonnya sudah diambil sama kita, ya. Ini kalau account payable, jadi kita selaku yang berhutang, selaku pembeli, ya, selaku pembeli. Jadi seolah-olah kita hanya mengaku account payable-nya secara neto, seolah-olah kita sudah membayar kewajiban di masa periode diskon. Ya, contohnya kan di sini, ya, nih kalau periode net sama gross bedanya apa? Kalau gross kita akui utuh nih 10.000 pembelian. Kalau enggak, kalau yang neto kita akui setelah didiskon 2%. Ya, karena diskon di sini adalah termnya 2 net 10, ya. Nah, di periode diskon ternyata kita bisa bayar 4.000, berarti account payable kalau menurut gross diakui semua 4.000, ya Mbak. Kemudian kita ngakui baru itu proses diskonnya sebagai keuntungan pembeli dan kita hanya bayar uang cash 3920. Tapi kalau metode net kita hanya mengakui yang 3920 ini sebagai pengurang account payable. Ya, baru sisanya 6.000 di metode gross account payable pada cash, di metode net tinggal berarti kan dari yang sini kan diskonnya tadi kan berapa nih? 200 ya Mbak, Mas. Dari 200 sudah diambil 80 di sini. Berarti yang sisanya 120. Ini sebagai purchase discount loss. Kita rugi itu nggak memanfaatkan purchase discount sehingga didebit 120, ya. Account payable-nya 5880 sehingga yang kita keluarkan tetap 6.000. Ini ya, Mbak. Metode net sama bruto baik dari si pembeli maupun penjual tolong teman-teman pahami. Ya, karena ya gitu deh. Anda harus pahami, ya. Kemudian berikutnya terkait sama notes payable, ini juga ada kaitannya juga dengan notes receivable. Dan juga ada dua, ya, yang interest bearing maupun yang non interest bearing, ya. Yang interest bearing itu jelas, ya, ada tingkat suku bunganya. Kalau nggak ada itu non interest, ya, tapi ada nilai yang akan jatuh tempo berapa, sementara nilai sekarangnya berapa, gitu ya. Ini kalau yang interest jelas cash pada notes payable, kemudian ngakui bunganya tinggal interest expense pada interest payable, gitu ya. Pelunasan pokok dan bunganya notes payable pada interest payable dan cash. Ini mirroring dari yang notes receivable. Kemudian kalau yang non interest tidak menyatakan suku bunganya persis, tapi notes payable-nya kita akui sebesar nilai kininya berapa. Persen value kan 100.000. Tapi nanti yang akan kita lunasi ada sebesar 102 kan gitu ya. Ini akan kita lunasi. Sehingga di sini ada jurnal amortisasi notes agar nilai notes-nya ini bertambah menjadi 102 gitu loh. Jadi kan setiap bulannya nanti dia akan ngakui gitu ya. Interest expense pada notes payable. Kalau di sini interest expense pada interest payable, kalau yang di non interest expense pada notes payable. Notes payable-nya bertambah. Supaya apa? Supaya jumlahnya nanti persis dengan yang akan jatuh tempo 102 ini. Ya, mengulang kembali. Kemudian bagian dari long term debt akan kita akui sebagai liabilitas jangka pendek. Ya, utang akan jatuh tempo 12 bulan mendatang. Misalkan kita nyicil, ya, maka akan diakui sebagai current liability. Termasuk di dalamnya kalau ada utang yang callable on demand. Artinya utang yang suatu waktu akan bisa dimintakan sama kreditor. Itu juga masuk liabilitas jangka pendek. Kenapa ada callable on demand? Biasanya terjadi ketika ada perusahaan yang melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan kreditor. Jadi suatu saat langsung bisa ditarik. Nah, ini biasanya Mbak, Mas, liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo itu dalam 12 bulan mendatang, dia akan menjadi kewajiban jangka pendek. Kecuali ini, ada kondisi ini. Liabilitasnya tersebut akan dilunasi dengan aset tidak lancar. Ternyata kalau pembayarannya dengan aset tidak lancar, maka dia tidak bisa masuk ke current liability. Atau akan direfinancing, dibiayai kembali, ya, atau dilunasi dengan penerbitan liabilitas jangka panjang, atau dikonversi menjadi saham biasa. Ya, itu tidak bisa masuk ke dalam current liability.
Nah, ini short term obligation yang akan di refinance, ini ada dua kondisi ya. Kondisi ketika negosiasi kontraknya itu sebelum tanggal pelaporan atau sesudah tanggal pelaporan ya. Yang ini itu dinegosiasi 1 Februari, yang ini dinegosiasi 18 Desember ya. Karena di refinance atau negosiasi utangnya ini terjadi setelah tanggal pelaporan, maka ini hanya subsequent event, sehingga ini tidak mempengaruhi ke sini, tidak mempengaruhi pembukuan di 31 Desember 2018. Kalau ini berarti atas negosiasi ini tetap diakui sebagai kewajiban jangka pendek dari perusahaan. Ya, tapi kalau negosiasinya sudah ada di sebelum tanggal 31 Desember, maka yang 120.000 ini tidak masuk ke dalam utang jangka pendek, tapi masuknya ke utang jangka panjang. Jadi gitu ya Mbak, dibedakan kontrak negosiasinya itu, negosiasi kontraknya itu sebelum tanggal pelaporan atau sesudah tanggal pelaporan ya. Kalau sebelum tanggal pelaporan berarti malah dia akan menjadi liabilitas jangka panjang. Tapi kalau setelah tanggal pelaporan dia tetap jadi kewajiban jangka pendek. Kalau ada refinancing, pendanaan kembali ya. Oke, dividen payable ini ada dua, dividen tunai atau dividen saham kan gitu ya. Kita tahu kalau saat pengumuman dividen gini ya, return earning pada dividen payable gitu ya. Kemudian saat bayar berarti dividen payable pada cash gitu ya. Nah, ini kalau dividen tunai seperti ini ya. Kemudian kalau dividen saham kita tahu return earning ya, sama-sama return earning tapi kreditnya bukan cash karena di saham ordinary share dividend distributable. Jadi kira-kira saham yang akan didistribusikan sebagai saham, akan dibagi dividen saham ya. Kemudian ketika sudah terbit jadi ordinary share, di debit kreditnya adalah sebagai tambahan untuk common share kan gitu. Ya, ini sudah ada di pelajaran yang apa namanya pengantar akuntansi 2 ya Mbak kalau nggak salah. Nanti dilihat lagi ya. Oke. Kemudian customer advance dan deposit kalau dia bayar uang muka ya. Uang muka baik terkait sama remnya maupun terkait sama depositnya. Ini nanti ini akan dikembalikan Mbak yang 1 juta ini kalau memang tidak ada kerusakan. Kalau tidak ada kerusakan akan kita kembalikan ke customer ya. Tapi kalau ada kerusakan maka customer deposit ini akan kita pakai buat memperbaiki fasilitas yang kita sewakan ya. Kemudian revenue juga sudah jelas ya, bagaimana kita menerima uang dulu tapi kita belum menyelenggarakan barang maupun jasanya. Ini sudah sama-sama kita tahu, gampang ya. Oke, kemudian ini ada sales tax ya atau VAT. Kalau di Indonesia adanya ini ya, cash, sales revenue, kemudian ada VAT ya, ini yang teman-teman pelajari juga ada PPN ya di Akpom 1. Yang ini dari sisi perusahaan ya. Kalau yang sales tax payable adanya di luar negeri ya, kalau di Indonesia tidak mengenal ini. Kita mengenalnya yang ini ya. Nah, kalau income tax payable di Indonesia juga pasti ada, ini PPh badan ya. Tiap tahun kita ngaku ini income tax payable dan income tax payable, gampang. Nah, kemudian ada employee terkait sama employee related liability, kewajiban terkait sama karyawan ya, baik berupa gaji rutin maupun tunjangan-tunjangan ya. Ini ada istilahnya kalau di Akpom 1 kan ada PFK ya Mbak Mas. PFK dari sisi pemerintah. Ini dari sisi perusahaan. Dia ada withholding security tax-nya ya. Ada withholding tax, ada social security ya, ada union due payable. Ini adalah uang-uang yang titipan ya, dipotong dari gaji karyawan untuk ada yang dibayar pajak, ada yang untuk kemanfaatan karyawan sendiri, uang pensiun, uang asuransi kesehatan dan sebagainya ya. Nah, di sini asumsinya security tax-nya ini social security-nya dibagi dua ya, antara jaminan itu dibayar dari gaji pegawai atau pemerintah ikut andil bagian. Ini di Indonesia itu kan masalahnya gini Mbak, yang masalah pensiun itu kan pemerintah belum ikut iuran. Itu iurannya semuanya masih dari pegawai, gaji pegawai dipotong. Pemerintah belum, makanya dari temuan. Ini artinya pemerintah itu mengalokasikan juga kan. Kalau pemerintah enggak, makanya dianggap kita tuh punya contingent liability di pemerintah ya, itu besar sekali. Karena dianggap selama ini belum mendanai uang pensiunan buat pegawai negeri. Jadi yang dananya dari kita aja, dari pegawai negerinya. Ini kalau ada kompensasi cuti juga seperti ini ya, salary and wages expense pada ini ya. Gampang, nanti bisa dipelajari gampang nih Mbak ya, Mas. Kemudian terkait bonus juga seperti ini ya. Mudah ya. Oke, jadi itu ya Mbak, Mas, materi terkait liabilitas. Karena berikutnya adalah masalah provisi yang tadi. Saya balik jadinya ya. Baik, ini jam berapa ya? Saya akan bahas satu soal aja mungkin ya, yang ini udah 13.10. Ini satu soal yang kira-kira Anda mau tanyakan yang mana Mbak, Mas? Yang sudah Anda lihat tadi.
Bentar ya, kita ganti dulu ini stop share. Saya lihat dulu. Kok ini lagi? Nah, oke. Kalau ini gampang ya Mbak, identifikasi mana kewajiban-kewajiban yang merupakan current liability ya. Bisa ya. Nah, oke, nanti saya kasih jawabannya. Nah, kalau ini juga mudah, ini transaksi dari account payable menjadi notes payable. Ada notes payable yang apa namanya? Interest bearing notes, ada yang non interest bearing ya. Yang tanggal 1 Oktober ini notes payable yang ada bunganya. Yang 1 Oktober ya, yang 50 juta ini, kemudian yang 75 juta ini pinjaman tidak ada bunganya. Tapi nilai sekarang 75, tapi nilai pelunasan 81. Jadi ada bunga tersirat kan sebenarnya ya. Ya enggak? Kita terimanya 75 tapi nanti bayarnya 81. Nanti jadi ada amortisasi diskon ya. Ini gampang. Kemudian ini juga gampang, maksudnya ini apakah kewajiban ini akan kita akui sebagai kewajiban jangka pendek atau tidak ya. Karena refinancing-nya itu setelah tanggal pelaporan, maka yang nilai 1,2 miliar ini tetap diakui sebagai kewajiban jangka pendek di tanggal 31 Desember 2018. Itu jawaban yang soal 3 ini ya. Nah, baru yang soal 4 ini baru menarik ini. Ini assurance type warranty sama service type warranty. Oke, mari kita bahas. Ada udah ngerjain belum yang soal 4 ini? Jadi di sini si PT Mati Anda itu menjual 500 ya Rollomatic ya, seharga 600.000 per unit ya, menghabiskan dana ini tadi yang 600.000 itu 600.000 unit ininya ya, nilai jualnya ya, tapi dia juga aktualnya ternyata sudah mengeluarkan 9 juta untuk jaminan. Kita nyebutnya ini assurance type warranty. Assurance type warranty-nya sudah aktualnya expand itu 9 juta ya. Kemudian ada dua soal ini, dua kondisi. Yang kondisi A itu adalah asumsinya assurance type warranty semua, nggak ada service type warranty ya. Artinya dia perkirakan itu di akhir tahun nanti, di akhir tahun 2019 perkiraan dia assurance type warranty-nya itu adalah totalnya 15 juta. Tadi sudah diestimasi, sudah terrealisasi 9 juta, tapi dia perkirakan akan menjadi totalnya secara keseluruhan 15 juta, sehingga nanti akan mengakui selisihnya sebesar 6 juta sebagai tambahan warranty expense sama warranty liability, nanti gitu ya. Sementara yang di sini itu merupakan penjualan terpisah service type warranty, sehingga kita akan mengakui ada penjualan garansi terpisah, ya 64 juta sebagai penerimaan uang. Nanti kita akan mengakui berapa warranty revenue di akhir tahun 2019, kemudian nanti 2 tahun kemudian kita mengakui warranty revenue-nya, kan gitu ya. Oke, ada yang bisa Mbak, Mas? Ini gampang kan ini? Oke. Ya, kita bahas ya Mbak, Mas. Ini kira-kira jurnal yang A gimana Mbak, Mas? Kan pertama dia nyatet yang uang real sudah dia keluarkan ya. Untuk warranty berapa? 9 juta ya. Berarti dia akan nyatet di sini, misalkan di sini nggak jelas nih yang dia keluarkan itu berupa uang tunai atau suku cadang atau apa ya. Anggap aja langsung warranty expense ya. Warranty expense pada pada cash ya. Misalkan cash 9 juta kan gitu ya. Itu.
Kemudian di akhir tahun dia akan mengakui warranty expense pada warranty liability senilai berapa? Selisihnya ya Mbak, Mas? 6 juta ya? 6 juta, Pak. Nah, betul. Itu kalau dia asumsinya semuanya adalah assurance type warranty. Ya. Kemudian di asumsi yang kedua, kalau selain tadi dia ada juga service type warranty, ya dia jual itu ternyata yang berminat itu ada dan kita punya dapat uang 64 juta dari penjualan service type warranty. Sehingga kita pertama-tama harus ngakui apa nih? Penerimaan ya Mbak Mas ya, penjualan Rollomatic termasuk yang service type warranty-nya gimana jurnalnya nih? Yang B ya, kita terima uang cash ya Mbak Mas. Cash-nya berapa berarti? 300 juta Pak. Ya. Kan 600.000 kali 500 berapa? 3 miliar ya? 3 miliar. 3 miliar. 300 juta apa 3 miliar? 300 juta. 300 juta, Pak. Benar. 300 juta, Pak. Benar, Pak. Oke deh. Oke deh Kakak, 300 juta ya. Misalkan nih 300 juta ya. Tapi kan ditambahin nih Mbak, Mas, yang penjualan tadi. Yang service type warranty-nya 64. Gimana? Kan yang diterima nggak cuma 300 juta kan? Ya nggak? 64 juta itu bukan termasuk dari 300 juta nggak, Pak? Nggak, beda. Kan dibilang tadi di teorinya kan penjualan terpisah. Jadi kalau yang 300 juta tadi yang sudah termasuk yang assurance type warranty, Mas. Itu jadi kesatuan memang assurance type warranty. Tapi yang service type warranty itu terpisah. Dia menjual produk terpisah, bahwa ini ada garansi tambahan nih. Jadi dia terima uang 64 juta ya. Jadi di sini nilainya ada 364 juta gitu ya, Mbak, Mas. Ya, terima uang 34 juta. Kemudian perusahaan itu sales ya. Salesnya adalah 300 juta. Kemudian ininya unearned ya, Mbak. Warranty revenue. Nah, betul, unearned warranty revenue sebesar 64 juta. Ini ya. Oh. Gampang. Oke, ini ya. Biar stajar. Nih ya, nanti kalau setelah berlalu nanti tinggal unearned warranty revenue pada warranty revenue. Ya. Oke. Gampang ini ya. Nah, ini Mbak yang consideration payable ini. Nah, New PKN Stan menyatakan 1 kupon di setiap kotak sabun bubuk yang dibungkusnya ya. Dan pelanggan bisa menukar 10 kupon dengan premium berupa peralatan dapur. Wah, misalkan kasih wajan, kasih oseng-oseng serokan ya. Di 2019 New PKN itu membeli 9.000 premi, artinya 9.000 peralatan dapur tadi dia beli. Karena antisipasi dia pasti ada yang nuker kan. Seharga masing-masing unitnya itu 7.000 per unit. Dan dia berhasil menjual 150.000 kotak sabun bubuk tadi dengan harga 40.000 per kotak. Jadi dia jual 150.000 kotak, per kotaknya adalah Rp40.000. Nah, dari situ ternyata yang realisasi itu ada 54.000 kupon ya yang sudah ditukarkan di 2019. Tapi kalau itu aktualnya 54.000 kupon, berarti kan peralatan dapur yang keluar berapa? 54.000 dibagi 10 ya, Mas. Jadi 5.400 kan tadi gitu ya. Tapi perkiraan dia sebenarnya 50% kupon. 50% kupon ya, berarti 50% kali berapa nih? Kali 150.000 ya. Kan yang dijual kotak sabunnya kan 150.000. Jadi keperkiraan dia 50% kali 150.000 adalah 75.000 kupon. Ya. Padahal sudah ditukarkan 54.000. 75.000 kupon kan setara dengan 7.500 peralatan dapur, betul nggak? Ya nggak? Perkiraannya segitu, tapi sudah terrealisasi 5.400, sehingga sisanya itulah yang nanti menjadi premium liability atau consideration payable-nya itu. Ya. Oke, kira-kira judulnya gimana nih? Nah. Kalau kita jurnal pertama apa ya? Misalkan kita beli kotak sabunnya ya, Mbak, Mas. Kotak sabunnya berarti kotak sabun peralatan dapurnya premium inventory ya. Pada cash. Nah, inventory pada cash. Berapa nilainya nih?
7.000 kali 9.000 nggih. Berapa? 63 juta ya? 23 juta, Pak. Betul ya? Ada cash. Ya. Kemudian apalagi? Dia terima uang ya, betul nggak? Dia kan jual sabun kan ya, terima uang cash, senilai berapa? 150.000 kali 40.000 berapa Mas, Mbak? 6 juta, Pak. 6 juta atau 6 miliar? 6 miliar, Pak. 6 miliar, Pak. 6 miliar. 6 miliar 6 kan? miliar, Pak. Ya Pak, 6 miliar. Kok cuma 6 juta, uang premium inventory aja kita belanja 3 juta, lah bangkrut langsung. Oke, ini ya, cash, ininya sales ya Mbak, Mas. Sales besar berapa? 6 miliar ya? Nah, terus dia sudah mengeluarkan alat dapur berapa? 5.400 ya? Ya enggak? Betul enggak? Berarti kan kita nyebutnya premium expense ya. Hence, ini besarnya adalah 5.400 kali RP 7.000 ya Mbak, Mas? Betul enggak? Berapa nih? Pada premium inventory. Nah, berapa Mas? Makanya yang punya kalkulator. 27.800. Juta 400. Ini bener nih. 37, Pak. Oh, 37, mohon maaf ya. 37.800 ya. Ini ya. Oke. Ini kalau akuntansi komersil kan enak, nggak perlu mikirin jurnal kasnya ya. Ini jurnalnya akron semua di buku besar di jurnal finansial. Ini kalau keseluruhan kita kan ada mikir, ini yang di jurnal kasnya apa nih Pak? Ini nggak usah mikir kalau akuntansi finansial ya. Nah, terus apa nih? Dia memperkirakan premium liability ya Mbak ya. Berarti yang diakui berapa selisihnya kan? Harusnya 7.500, berarti selisihnya tinggal tambahin lagi premium expense ya. Premium ini kebetulan nggak ada uang cash yang dia terima ya. Premium expense-nya ada 2.100 kalau bener nggak sih? RP 7.000 bener ya? Ya. Oke, ada premium liability. Ini sekali lagi di KSO 3-nya seperti ini. Nanti di IFRS 15 atau PSK 72 enggak. Ini premium inventory-nya enggak muncul. Nanti ada kontrak liability atau apa gitu ya. Ini berapa Mbak, Mas? 14.700. 14.700. Ini ya. Oke. Udah selesai. Oh, gampang toh? Tenang aja nanti saya kasih jawabannya. Ini buat kertas kerja aja. Nah, ini menarik. Ini terkait sama apa nih? Restructuring provision tadi ya. Dari 1 sampai 6. Kita lihat. Ini teman-teman harus bisa identifikasi ini mana yang masuk ke dalam provision, mana yang enggak. Misalkan nomor 1, perusahaan memiliki sewa jangka panjang atas salah satu fasilitas yang berhubungan dengan divisi. Diberikan membiarkan penalti 200.000. Nah, berarti yang mana Mas? Yang 200.000 atau 320.000 yang diakui sebagai provisi? Kan mana yang lebih rendah kan? Berarti 200.000 itulah yang diakui sebagai untuk restructuring, ya, kewajiban restructuring 200.000. Kemudian nomor 2, alokasi biaya overhead ke perusahaan divisi lain akan meningkat sebesar 1.750. Nah, ini masuk enggak? Ingat, overhead di divisi lain tidak akan masuk ke dalam structuring ya. Jadi dia harus exclude, tidak masuk dalam provisi ya. Nomor 3, beberapa kali akan dialihkan ke divisi dan biaya untuk melatih kembali ya. Ini biaya pelatihan tidak masuk ke dalam provisi juga ya. Kemudian 4, perusahaan menyewa perusahaan ini outsourcing ya untuk terkait sama menangani PHK. Ini kan ada hubungannya dengan PHK karyawan ya. Ini masuk ya. Ini masuk provisi. Dan nomor 5, biaya PHK-nya lebih masuk lagi ya, 8,5 miliar ya. Perusahaan yakin membutuhkan biaya 640 juta untuk memindahkan aset. Pemindahan aset tadi tidak termasuk dalam
biaya provisi, kewajiban provisi. Gitu ya. Jadi nanti kalau ada soal-soal seperti ini tentu harus jeli ya kriterianya ya. Identifikasi mana yang provisi atau tidak. Kemudian ini terkait dengan environmental liability ya. Ini ada, ini kok belum saya ganti ya? Ini berarti soal yang lama nih. Ini harusnya sudah saya ganti. Ini harusnya dalam rupiah. Oke. Nanti di sini teman-teman ada pengakuan nilai sekarang dari platformnya ya, biaya asetnya. Kemudian nanti itu didepresiasi. Kemudian kewajiban yang nilai sekarang juga nanti diamortisasi sehingga di akhir masa kontraknya itu nilainya akan sama dengan perkiraan nilai dia. Ini gampang ya. Nanti tinggal dihitung selisihnya ketika ternyata bayar 800.000 dia akan untung atau tidak. Gitu ya. Oke. Ini apa ya? Oh, ini transaksi terpisah. Apakah ini akan kita catat sebagai bagian dari provisi atau tidak? Ya. Ini harus dibaca. Ini juga panjang ya. Nah, nanti ada transaksi seperti ini, Anda harus masukkan mana yang masuk mempengaruhi aset, liability, equity, atau income, atau mana yang tidak berdampak sama sekali. Ya. Oke, ini nanti saya kasih jawabannya, Mbak, Mas ya. Karena sudah mau 1:30 juga, teman-teman juga harus makan dan persiapan untuk kuliahnya Pak Lutfi. Ya. Mohon maaf sekali, teman-teman ya. Hari ini kuliahnya tidak seperti yang saya harapkan. Harusnya tadi mulai awal waktu ya, bisa banyak yang dibahas ya. Kendala laptop yang tidak saya duga sama sekali. Jadi untuk persiapan ujian, tolong Anda lihat lagi RPS-nya. Ini ada poin-poin penting. Misalkan ada standar akuntansi yang dipakai sekarang tuh apa aja, pilar-pilar akuntansi Indonesia apa, itu teori-teori seperti itu harus Anda pahami ya. Terus kayak konsep kualitatif karakteristik ya, yang dimaksud kalau dia apa namanya variable atau apa, harus teman tahu semua ya. Faithful representative sebenarnya harus tahu ini maksudnya apa. Karena model-model seperti itu kan keluar di ujian-ujian tahun lalu. Bisa nggak menjanjikan soal itu akan keluar atau tidak. Yang penting teman harus pelajari ya. Pelajari semua, termasuk latihan-latihan kita selama ini, kemudian cara Anda membedakan komponen-komponen laporan keuangan itu dalam laporan comprehensive income atau tidak ya, nanti seperti apa, masuk ke continuing operation, masuk ke income from operation gitu ya, nanti harus bisa bedain itu ya, harus istilahnya apal lah, di luar kepala, nggak perlu Anda buka-buka lagi, Anda kehabisan waktu nanti di situ ya. Oke, tolong pelajari itu, jangan lupa ada take home quiz, Anda selesaikan. Kalau Anda belajar itu, insya Allah mudah-mudahan Anda sukses di dalam UTS-nya. Gitu ya Mbak, Mas. Sampai jumpa setelah UTS ya. See you in the next couple of weeks ya. Dalam mungkin 3 weeks ya, in the next 3 weeks ya, karena 2 minggu Anda ujian, saya menyiapkan tugas yang lain, koreksi tugas-tugas Anda dan tugas-tugas yang lain ya. Oke, jaga kesehatan semua teman-teman ya. Semoga sukses semua. Salam sehat selalu, salam buat kedua orang tuanya, semangat sukses untuk UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sukses ya, Mbak. Makasih banyak ya. Baik, Pak. 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 Amin, Pak. Amin.